baik menghilang dalam sekejap. Lin Fan. Kata-kata Lin Fan tertulis di mejanya. Awalnya dia tidak terlalu peduli dengan pemegang saham yang tiba-tiba ini. Lagi pula dia memegang 25 saham Doujing Life. Dia bahkan tidak menganggap serius 10 saham Lin Fan. Namun pagi ini dia menerima telepon bahwa Lin Fan diam-diam telah mengakuisisi 10 saham lagi. Sekarang ekuitas Lin Fan secara langsung mencapai 20. Ini membuatnya harus menanggapinya dengan serius. Sekarang selisih ekuitas antara dia dan Lin Fan hanya 5%. Tuhan tahu apakah Lin Fan akan terus mengakuisisi saham Doujing Life. Yang membuatnya tidak nyaman adalah dia tidak tahu tujuan sebenarnya Lin Fan. Dia sangat menyukai posisi saat ini sebagai manajer umum dan tidak ingin kehilangannya. Dia membuang puntung rokoknya dan berdiri. Dia tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian, dia harus mengambil inisiatif. Dia ingin memahami maksud sebenarnya Lin Fan. Apakah Anda tertarik dengan posisi General Manager? Dia mengambil ponselnya dan menelepon Wakil Presiden Fang Changhui yang sedang bertugas di Liucheng. Sebuah suara pria parubaya terdengar dari ujung telepon. Tuan Miao. Tolong bantu saya bertemu Lin Fan dan mencari tahu apa tujuannya dalam mengakuisisi Doujing Life. Miao Yanwen langsung ke intinya. Oke, Tuan Miao. Miao Yanwen menutup telepon, berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit dan menghadap pemandangan kota iblis. Berdiri di sini dan melihat pemandangan membuat orang merasa rileks. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Lin Fan sedang jogging di sepanjang jalan gunung merasa sangat bahagia dan menghirup udara bersih. Setengah jam kemudian dia turun dari gunung. Saat ini dia melihat Su Luxi berdiri di depan villa sambil melihat sekeliling. Nona Su, ada yang bisa saya bantu? Lin Fan berjalan mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti mengapa Su Luxi datang lagi. Ketika Su Luxi mendengar suara Lin Fan, dia terkejut dan berteriak. Pak Lin, sungguh suatu kebetulan. Su Luxi melihat bahwa orang yang datang adalah Lin Fan dan berbicara dengan tergesa-gesa. Ketika Lin Fan mendengar kata-kata Su Luxi, dia terdiam sesaat. Kamu nongkrong di depan rumahku, apakah itu kebetulan? Dia mengeluh dalam hatinya. Tuan Lin, apakah Anda punya waktu? Su Luxi juga tahu bahwa alasan yang dia berikan agak lemah jadi dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Nona Su, ada apa? Lin Fan menatap Su Luxi dan bertanya dengan bingung. Dia hanya bertemu Su Luxi sekali dan mereka tidak akrab satu sama lain. Dia tidak mengerti mengapa Su Luxi ingin bertemu dengannya. Kita bertetangga jadi saya ingin mengundang Tuan Lin ke rumah saya untuk sarapan. Bab 163 apa ini? Kita bertetangga jadi saya ingin mengundang Tuan Lin ke rumah saya untuk sarapan. Su Luxi menatap Lin Fan dengan mata indahnya dan memberitahunya tujuannya. Dia menghabiskan sepanjang hari kemarin memikirkan kuda Arab berkualitas tinggi di Villa Lin Fan. Dia sangat ingin menunggang kuda Arab berkualitas tinggi itu. Tetapi dia tidak akrab dengan Lin Fan dan jika dia gegabah membuat permintaan ini, Lin Fan kemungkinan besar akan langsung menolak. Dia memutar otak dan akhirnya menemukan solusi. Seorang pria yang menerima bantuan dari orang lain akan menjadi lunak, seorang pria yang makan dari orang lain akan berterima kasih. Dia mengundang Lin Fan untuk sarapan dan setelah Lin Fan makan sarapannya, dia akan mengajukan permintaan ini pada waktu yang tepat. Dia percaya bahwa bahkan jika Lin Fan tidak bersedia dalam hatinya, dia pasti tidak akan menolak. Aku benar-benar pintar. Dia mengagumi kecerdasannya sendiri di dalam hatinya. Mereka tiba di rumah Lin Fan pagi-pagi sekali. Dia baru saja menekan bel pintu untuk waktu yang lama tetapi tidak ada jawaban. Dia pikir Lin Fan belum kembali hari ini. Tepat ketika dia hendak menyerah, dia tiba-tiba bertemu dengan Lin Fan yang kembali yang membuatnya sangat bahagia. Rencananya akhirnya bisa dilaksanakan. Dahi. Ketika Lin Fan mendengar perkataan Su Luxi, dia tertegun sejenak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Su Luxi datang kepadanya hanya untuk mengundangnya sarapan. Dia merasa bahwa Su Luxi sedang sakit. Mereka baru bertemu sekali, apakah perlu saling mentraktir sarapan? Ya, tidak perlu sarapan. Dia menolak. Lagi pula dia tidak akrab dengan Su Luxi, jadi apa yang bisa dimakan untuk sarapan? Dia bukan seorang pencinta makanan. Lagi pula, apakah sarapan yang dibuat oleh Su Luxi sama lezatnya dengan yang dia buat sendiri? Ini jelas tidak seenak sarapan yang dia buat. Tuan Lin, apakah Anda merendahkan saya? Su Luxi menatap Lin Fan dan bertanya berpura-pura marah. Ini. Ketika Lin Fan mendengar perkataan Su Luxi, dia terdiam. Apa hubungannya dengan ini? Tidak memakan sarapan yang kamu buat berarti aku merendahkanmu. Dia mengeluh tanpa daya di dalam hatinya. Dia melihat bahwa Su Luxi bertekad untuk membiarkannya pergi sarapan. Dia menghela napas lupakan saja ini hanya sarapan paling buruk, aku bisa mengundang Su Luxi ke rumahku untuk makan lain waktu. Oke, maaf mengganggu Nona Su kalau begitu. Dia berkata sambil tersenyum. Ketika Su Luxi mendengar persetujuan Lin Fan, wajahnya yang marah langsung berubah menjadi senyuman. Dia berkata dengan gembira, Tuan Lin, silakan. Melihat ekspresi Su Luxi berubah begitu cepat, Lin Fan dipenuhi dengan kekaguman padanya.
Sayang sekali dia bukan seorang aktor. Dia benar-benar seorang ratu film yang hidup. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu berhati lembut. Dalam perjalanan ke Villa Haiti nomor 2. Tuan Lin, apakah Anda masih bersekolah? Su Luxi memandang Lin Fan dengan rasa ingin tahu. Terakhir kali saya datang ke rumah Lin Fan, saya mendengar Lin Fan menyebutkannya. Ya, Lin Fan bergumam dan mengangguk. Tuan Lin, universitas mana yang Anda hadiri? Su Luxi mengobrol dengan Lin Fan dari waktu ke waktu hanya untuk mendekatkan mereka. Hanya ketika Anda terbiasa dengan hal itu, Anda dapat mengajukan permintaan. Mahasiswa baru Universitas Liu Cheng, Lin Fan, melirik Su Luxi yang seperti bayi penasaran dan berkata dengan ringan. Wow, Pak Lin ternyata seorang mahasiswa Universitas Liu Cheng. Ini terlalu kebetulan. Saya juga lulus dari Universitas Liu Cheng beberapa tahun lebih awal dari Anda. Jadi saya masih seniormu. Su Luxi berkata dengan bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa Lin Fan ternyata adalah seorang mahasiswa Universitas Liu Cheng. Dia adalah juniornya dan sekarang hubungan mereka menjadi lebih dekat. Oh, aku tidak menyangka Nona Su juga lulus dari Universitas Liu Cheng. Ini memang suatu kebetulan. Lin Fan menatap Su Luxi dengan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia dan Su Luxi adalah teman sekolah. Masih memanggilku Nona Su. Su Luxi pura-pura marah dan berkata sambil cemberut. Dahi. Senior Su. Lin Fan menghela napas dalam hatinya. Mengapa kalian semua ingin menjadi seniornya? Hehe, Junior Lin. Su Luxi sangat senang. Poin utamanya adalah sekarang hubungannya dengan Lin Fan bukan hanya sebagai tetangga tetapi juga sebagai alumni. Keduanya segera tiba di depan Villa Haitian nomor 2 dan Su Luxi membuka pintu. Su Luxi membawa Lin Fan ke ruang tamu. Junior Lin, silakan duduk di sini dan menonton TV sebentar, aku akan membuat sarapan. Dia berkata sambil menyalakan TV. Lin Fan melihat sekilas kartun di TV. Dia berkata kepada Su Luxi, maaf mengganggu, kakak senior Su. Tidak masalah, tidak masalah. Setelah Su Luxi selesai berbicara, dia berjalan menuju dapur. Lin Fan tidak menyangka bahwa Su Luxi tampak dewasa dan stabil di luar tetapi dia masih memiliki hati kekanak-kanakan di dalam hatinya. Dia tidak suka menonton kartun jadi dia mengambil remote control di sebelahnya dan mematikan TV. Dia melihat tata letak ruang tamu. Sangat sederhana dan bersahaja. Dia melihatnya sebentar dan bersiap untuk duduk dan memeriksa ponselnya. Ah! Sebuah jeritan datang dari dapur. Lin Fan mengira Su Luxi dalam bahaya dan dengan cepat pergi ke dapur. Ini. Dia melihat bahwa Su Luxi sedang menatap benda hitam di dalam panci dengan linglung. Senior Su, apakah Anda baik-baik saja? Dia melangkah maju dan bertanya. Su Luxi tersadar setelah mendengar kata-kata Lin Fan. Agak malu dia berkata tidak apa-apa. Lin Fan menunjuk benda hitam di dalam panci dan bertanya kakak senior Su, apa ini? Sepertinya coklat hitam. Tapi apakah ada yang makan coklat hitam untuk sarapan? Su Luxi membelai rambutnya, sedikit rona merah muda muncul di wajahnya tanpa sadar, dan dia berkata dengan malu-malu, ini adalah telur dadar. Ketika Lin Fan mendengar kata-kata Su Luxi, dahinya tiba-tiba dipenuhi dengan garis-garis hitam. Benda hitam ini sebenarnya adalah telur goreng. Apakah ini bisa dimakan? Ini adalah masakan gelap yang legendaris. Dia mengeluh dalam benaknya. Senior Su, kamu biasanya tidak memasak, kan? Dia menatap Su Luxi dan bertanya. Dapurnya sangat bersih sehingga tidak terlihat seperti sering digunakan. Saya sangat sibuk di tempat kerja dan jarang memasak di rumah. Saya lihat di video bahwa membuat telur goreng itu mudah, saya tidak tahu kenapa jadinya seperti ini. Su Luxi berkata dengan malu. Lin Fan melirik Su Luxi. Ini adalah wanita muda sungguhan. 10 jari yang sebenarnya tidak menyentuh air. Baiklah, aku benar-benar tidak mengerti Su Luxi. Meskipun aku tidak bisa memasak, aku tetap mengundangnya untuk sarapan. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang Su Luxi pikirkan. Dia melihat sekeliling. Saya membuka kulkas dan menemukan beberapa sayuran dan sebungkus mie yang belum dibuka. Biarkan saya melakukannya. Dia mengeluarkan beberapa sayuran dan mie dan berkata kepada Su Luxi. Dia tidak ingin makan masakan gelap Su Luxi. Dia masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Su Luxi merasa lega ketika mendengar kata-kata Lin Fan. Dia tidak pernah takut pada apapun di tempat kerja. Namun, dia tidak menyangka bahwa sarapan sekecil itu akan membuatnya bingung. Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk membuat sarapan ini dengan baik. Saudara Lin, apa yang bisa saya lakukan untuk... Dia terlalu malu untuk keluar dan duduk. Dia mengundang Lin Fan untuk sarapan, tetapi akhirnya meminta Lin Fan untuk membuat sarapannya sendiri. Dia ingin mencari pekerjaan untuk membantu Lin Fan meringankan sebagian beban. Lin Fan melirik Su Luxi dan mengerti apa yang sedang dipikirkan Su Luxi. Kalau begitu, tolong cuci sayurannya, kakak senior Su. Oke, Su Luxi sangat senang mendengar instruksi Lin Fan dan mulai memetik sayuran. Bab 164, akhirnya aku melihat seseorang yang masih hidup. Lin Fan mulai merebus air, memasukkan sayuran, dan akhirnya merebus 2 butir telur. Sempurna. Mie segera matang dan disajikan. Su Luxi melihat 2 mangkuk mie panas di depannya dan menelan ludah tanpa sadar. Aroma ini sangat sedap.
Senior Su, bagaimana kalau mencoba mie yang saya buat? Lin Fan menatap Su Luxi dengan mata berbinar dan berkata sambil tersenyum. Ketika Su Luxi mendengar kata-kata Lin Fan, dia dengan cepat duduk, mengambil sumpitnya, dan mulai makan. Slurp. Ho ho. Dia meniup mie itu 2 kali dan dengan cepat memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia tertegun sejenak dan matanya tanpa sadar membulat seperti lonceng tembaga. Ini sangat lezat. Dia tidak pernah menyangka sup mie vegetarian bisa begitu lezat. Rasanya bahkan lebih enak dari masakan koki di Hotel Bintang 5. Dia menundukkan kepalanya dan makan dengan cepat. Tak lama kemudian dia menghabiskan semangkuk mie, meminum tegukan terakhir sup, dan menjilat bibirnya. Aku menatap Lin Fan dan mendapati bahwa dia sedang makan mie dengan tertib. Masih ada setengah mangkuk. Lin Fan sepertinya menyadari tatapan Su Luxi. Dia mengangkat kepalanya, melihat Su Luxi, dan bertanya dengan bingung, kakak senior Su, ada apa? Dia tidak mengerti mengapa Su Luxi menatapnya dengan begitu intens. Junior Lin, aku sudah selesai makan. Su Luxi menatap Lin Fan dan berbicara. Lin Fan melirik mangkuk kosong Su Luxi. Memang sangat bersih setelah makan seolah-olah baru saja dicuci. Dia tidak mengerti apa maksud Su Luxi. Apakah untuk membiarkannya makan dengan cepat? Saudara Lin, apakah ada mie yang tersisa di panci? Su Luxi melirik ke dapur dan bertanya. Mie yang dibuat oleh Lin Fan sangat lezat sehingga dia merasa belum kenyang dan bisa makan semangkuk lagi. Sudah tidak ada lagi. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia melirik Su Luxi. Dia tidak menyangka bahwa Su Luxi yang begitu ramping bisa makan sebanyak ini. Apakah ini yang dimaksud dengan tidak pernah bertambah berat badan sebanyak apapun kamu makan? Sungguh kehidupan yang beruntung. Ketika Su Luxi mendengar perkataan Lin Fan, matanya tampak kosong. Lin Fan dengan cepat menghabiskan setengah mangkuk mie. Sister Su, terima kasih atas keramahannya, saya akan kembali dulu. Lin Fan berdiri dan berkata kepada Su Luxi sambil tersenyum. Ketika Su mendengar perkataan Lin Fan, dia merasakan sensasi terbakar di wajahnya dan dengan lembut membelai rambutnya untuk menyembunyikan rasa malunya. Dia berkata dengan sedikit malu, Xiao Di Lin, kamu harus pergi dan melakukan pekerjaanmu dulu. Aku akan mentraktir Junior Lin makan malam di lain hari. Dia tidak pernah berpikir untuk mengundang Lin Fan makan malam dan pada akhirnya dia bahkan meminta Lin Fan sang tamu untuk memasak. Ketika Lin Fan mendengar bahwa Su Luxi ingin mengundangnya makan malam, dia bergidik tanpa sadar. Telur goreng hidangan gelap tanpa sadar muncul di benaknya. Senior Su, selamat tinggal. Dia menyapa Su Luxi dan pergi dengan cepat. Su Luxi menatap Lin Fan yang pergi dan menghela napas. Aku tidak menyangka keterampilan memasak Junior Lin begitu bagus. Lin Fan kembali ke Villa Haitian nomor 1 dan mengganti pakaiannya. Berkendara menuju Universitas Liu Cheng. Setengah jam kemudian, tempat parkir Universitas Liu Seong. Lin Fan keluar dari mobil. Lihat ke atas pada matahari hari ini. Ini hari yang indah lagi. Dia menghela napas. Sambil menyenandungkan nada kecil, dia berjalan menuju asrama. Kembali ke asrama. Ketiga teman sekamar itu sudah bangun. Lin Fan menatap ketiga orang itu dengan bingung. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Mengapa mereka bertiga begitu rajin hari ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Lin Fan melihat ketiga orang itu hendak keluar. Ini belum waktunya untuk pelatihan militer. Apakah perlu menjadi begitu positif? Ketiganya menatap Lin Fan dengan penuh dendam dan berkata pada saat yang sama, mari kita sarapan. Namun suara itu terdengar lemah. Ya itu bagus. Ahli gizi mengatakan bahwa sarapan sangat penting. Silakan. Lin Fan menepuk bahu ketiga orang itu secara bergantian dan berbicara dengan nada menghargai. Mereka bertiga memutar mata mereka ke arah Lin Fan. Bukankah ini salahmu? Jika kamu tidak berencana untuk menikah dan memiliki anak selama kuliah, apakah kami perlu menabung? Apakah Anda harus kelaparan jika tidak menabung? Makanan vegetarian di kafetaria benar-benar mengerikan. Mereka makan sedikit tadi malam dan terbangun di tengah malam karena kelaparan. Hal yang paling menyedihkan adalah semua mie instan di asrama sudah habis dimakan. Mereka tidak tahu bagaimana mereka melewati paruh kedua malam itu. Pokoknya sangat tidak nyaman. Kakak tertua Zhang Ziqiang yang hendak pergi tiba-tiba bertanya, Lin Fan, si bungsu, bukankah kau bersama si cantik sekolah Tang semalam? Lin Fan sangat bingung ketika mendengar apa yang dikatakan bos Zhang Ziqiang. Tidak. Dia tidak mengerti mengapa bos Zhang Ziqiang tiba-tiba menyebut Tang Luobing. Panggilan. Bos Zhang Ziqiang menarik napas dalam-dalam. Tidak, itu bagus. Tidak, itu bagus. Dia mengatakan ini dan berjalan keluar dari asrama. Jika Lin Fan tidak bersama Tang Luobing, dia tidak akan memiliki bayi secepat ini. Dengan begitu mereka tidak perlu menabung hari ini. Akhirnya aku bisa makan daging hari ini. Dia menyeka air mata dari sudut matanya dengan gembira. Ini benar-benar tidak mudah. Lin Fan melirik ketiga orang yang pergi. Dia selalu merasa bahwa mereka memandangnya dengan aneh. Dia mengeluarkan fungsi cermin dari ponselnya dan mengambil gambar wajahnya. Tidak ada yang kotor. Dia menggelengkan kepalanya dan menggumamkan sesuatu. Dia menemukan seragam pelatihan militernya dan berganti pakaian. Dia berdiri, meninggalkan asrama, dan berjalan menuju taman bermain.
Tidak ada gunanya dia sendirian di asrama. Dia pergi ke taman bermain untuk berolahraga. Lapangan basket. Yu Yunfeng sedang bermain basket dengan beberapa teman sekelasnya. Sebuah lompatan. Tujuan. Ini segera menarik sorak-sorai dari para siswi di sekitarnya. Dia melirik para mahasiswi di sekitarnya dengan senyum sombong di wajahnya. Dia sangat menikmati perasaan ini. Dia sengaja menyuruh seseorang membocorkan berita tentang dirinya bermain bola basket di pagi hari di forum kampus tadi malam. Banyak siswa senior dan junior berkumpul di sini untuk menonton. Semua orang melihat Yu Yunfeng dan membicarakannya. Yu Yunfeng sangat tampan dan caranya mencetak gol itu sangat menawan. Yu Yunfeng memang pantas menjadi pemain utama tim basket sekolah. Keterampilannya sungguh luar biasa. Kudengar Yu Yunfeng memenangkan hadiah lagi dalam kompetisi dengan sekolah lain ini. Luar biasa sekali. Aku ingin tahu siapa yang lebih hebat, Ketua Regu Lin atau Yu Yunfeng. Aku dengar Ketua kelas Lin juga sangat pandai bermain basket. Apakah itu benar? Tentu saja itu benar, tetapi sayang sekali Komandan Regu Lin tidak ada di sini. Jika Komandan Regu Lin bisa bersaing dengan Yu Yunfeng, bukankah itu akan sangat menarik? Lin Fan sedang berjalan santai di taman bermain. Apakah ada sesuatu yang terjadi di sana? Mengapa ada begitu banyak orang berkumpul? Masih ada waktu sebelum pelatihan militer dimulai dan karena dia tidak ada kegiatan, dia berjalan menuju lapangan basket. Wow. Ketua tim Lin sangat tampan, akhirnya aku melihatnya hidup-hidup. Aku tidak tahu siapa yang berteriak. Ketika Lin Fan mendengar teriakan itu dia berhenti sejenak dan dahinya dipenuhi garis-garis hitam. Apa artinya melihat sesuatu yang hidup? Dia telah hidup dengan baik. Tidak ada orang gila di sini kan? Dia ingin berbalik dan pergi. Wah, ini benar-benar komandan pasukan Lin. Kapten Lin, bolehkah saya berfoto dengan Anda? Kapten Lin, bisakah kamu menandatangani tanda tangan untukku? Ketua tim Lin. Sekelompok gadis mengelilingi Lin Fan. Lin Fan merasa sakit kepala saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis-gadis ini akan begitu antusias. Bab 165 maaf, aku tidak berani. Yu Yunfeng melompat dan mencetak gol. Dia mengibaskan rambutnya dan berdiri dalam pose yang menurutnya terlihat sangat tampan. Kenapa tidak ada sorakan? Bukankah seharusnya ada teriakan dan sorakan saat ini? Di mana orang-orang? Dia merasa sangat aneh. Dia menolehkan kepalanya dan melihat keluar lapangan dan mendapati bahwa teman-teman sekelas perempuannya sedang mengelilingi seorang anak laki-laki. Siapa anak laki-laki ini? Kenapa kamu datang ke sini untuk membuat masalah? Dia bertanya kepada teman di sebelahnya, siapa orang ini? Sang pendamping melirik Lin Fan dan berbisik kepada Yu Yunfeng, saudara Yu, orang ini adalah Lin Fan dari kelas mahasiswa baru, juga dikenal sebagai ketua kelas Lin. Ketua tim Lin, kata Yu Yunfeng dalam hati. Saudara Yu, tolong jangan melakukan hal bodoh. Konon ketua pasukan Lin memiliki latar belakang yang sangat kuat. Bahkan Han Wenbin, salah satu dari 4 putra hebat Universitas Liu, adalah adik dari ketua Regu Lin. Ini menunjukkan bahwa latar belakang ketua Regu Lin sangat luar biasa. Teman itu mengingatkan dengan hati-hati. Dia takut Yu Yunfeng tidak mengetahui keseriusan masalah ini dan langsung membuat masalah bagi Lin Fan, yang akan menjadi masalah besar. Han Wenbin sebenarnya adalah adik Lin Fan. Ini menarik. Yu Yunfeng menyentuh dagunya dan berkata dengan mata menyipit. Meskipun dia memandang rendah Han Wenbin dan yang lainnya yang menyebut diri mereka 4 tuan muda Universitas Liu, keluarga Han Wenbin memang kuat. Bisa dibilang mirip dengan rumahnya. Jika Han Wenbin benar-benar adik laki-laki Lin Fan, maka dia benar-benar tidak bisa bertindak gegabah. Dia tidak berpikir Han Wenbin adalah orang bodoh yang memperlakukan semua orang sebagai kakak laki-lakinya. Itu hanya menunjukkan bahwa Lin Fan memang luar biasa. Lin Fan melihat teman-teman sekelas perempuan yang antusias dan merasa tidak berdaya. Dia hanya datang untuk menonton kesenangan itu hanya untuk pertunjukan. Kapan kamu menjadi terkenal? Baiklah teman-teman sekelas, bisakah kalian memberi jalan sebentar? Lin Fan melihat teman-teman sekelas perempuannya di sekitarnya dan bertanya. Tentu saja dia bisa saja bergegas keluar, tetapi dia takut dia mungkin tidak dapat mengendalikan kekuatannya dan melukai seseorang. Ini semua adalah bunga-bunga yang lembut. Jika dia benar-benar jatuh karena dia akan merasa sedikit bersalah. Tidak baik. Teman-teman sekelas perempuan di sekitar tertawa serempak. Ketika Lin Fan mendengar suara para gadis, dia hampir terjatuh. Dia merasa bahwa dia bukan lagi serigala melainkan domba. Domba di antara serigala. Perasaan ini membuatnya merasa aneh. Halo pemimpin Regu Lin. Sebuah suara pria tiba-tiba terdengar. Ketika Lin Fan mendengar suara pria itu, wajahnya penuh kebingungan. Kenapa ada pria yang bercampur di sana? Dia masih bisa menerimanya jika dia dikelilingi oleh wanita. Tapi lupakan saja tentang pria. Dia merasa mual ketika dia memikirkan seorang pria dewasa bertingkah seperti anak manja di depannya. Aku merinding di seluruh tubuhku. Aku tidak tertarik pada pria. Untuk menghindari terjerat oleh pihak lain, dia menyilangkan tangannya di dada dan dengan cepat memperjelas posisinya. Setelah mendengar apa yang Lin Fan katakan, gadis-gadis itu menggoyangkan tubuh mereka dan tertawa terbahak-bahak. Aku mati karena tertawa, Komandan Regu Lin sangat imut.
Sangat menarik melihat ekspresi dan gerakan Komandan Regulin. Wajah Yu Yunfeng menjadi hitam, hahaha, lucu sekali. Yu Yunfeng bodoh sekali, cukup bagi kami para gadis untuk mengelilingi ketua Regulin. Kenapa dia ikut-ikutan? Mungkinkah Yu Yunfeng benar-benar menyukai ketua Regulin? Pergi sana, apa kau tidak lihat wajah Yu Yunfeng hampir muram? Ketika Yu Yunfeng mendengar diskusi di sekitarnya, wajahnya menjadi lebih buruk daripada dasar panci. Dia menatap Lin Fan dan menggertakkan giginya. Dia pikir Lin Fan lah yang membuatnya terlihat buruk. Dia menyalahkan semuanya pada Lin Fan. Dia harus memberi Lin Fan pelajaran hari ini dan melampiaskan amarahnya. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap Lin Fan, menyesuaikan mentalitasnya, menunjukkan senyum yang menurutnya menawan, dan berkata, Ketua Regulin, saya juga tidak tertarik pada pria. Panggil. Tidak apa-apa, aku sangat ketakutan. Aku pikir aku sangat menarik sampai-sampai pria pun menginginkanku. Tidak, itu bagus. Tidak, itu bagus. Lin Fan menepuk dadanya dan berkata dengan ekspresi lega. Setelah mengatakan itu, dia bersiap untuk menyelinap pergi ketika tidak ada yang memperhatikannya. Yu Yunfeng melihat Lin Fan bersiap untuk menyelinap pergi. Bagaimana mungkin dia membiarkan Lin Fan lolos? Kapten Lin, saya dengar kamu sangat hebat dalam bermain basket. Aku ingin beradu kemampuan denganmu. Aku ingin tahu apakah Komandan Regulin berani melakukan itu. Dia menyipitkan matanya, menatap Lin Fan dan bertanya dengan suara berat. Lin Fan melirik Yu Yunfeng. Apakah orang ini sakit jiwa? Aku tidak mengenalmu, kenapa aku harus bermain bola basket denganmu? Ya Tuhan, kenapa aku bertemu orang idiot ini lagi? Apakah ini pasien gangguan jiwa lainnya? Dia mengeluh tak berdaya di dalam hatinya. Maaf, aku tidak berani. Dia berkata dengan cepat. Saya tidak tahu psikiater mana yang mengatakan bahwa Anda tidak boleh berdebat dengan pasien yang sakit jiwa dan Anda harus setuju saja dengannya. Dia hanya berpura-pura menjadi pengecut sekarang. Apalagi, haruskah dia diizinkan berdebat dengan orang yang sakit jiwa? Lalu bukankah dia juga akan menjadi pasien mental? Ketika Yu Yunfeng mendengar perkataan Lin Fan, dia speechless. Dia tidak menyangka Lin Fan akan menolaknya secara langsung. Dia menolaknya dengan sangat tegas tanpa ragu sedikit pun. Ini berbeda dari apa yang dia pikirkan. Bukan begini seharusnya naskahnya berjalan. Pada saat ini para wanita di dekatnya sudah muak dengan itu. Ayo Komandan Regulin, aku mendukungmu. Komandan Regulin, kau yang terbaik. Maju dan jatuhkan Yu Yunfeng ke tanah. Komandan Regulin, jangan takut, kami mendukungmu. Ketua tim Lin Yu Yunfeng hanyalah bukan siapa-siapa, kamu adalah orang terbaik. Ayo Ketua Regulin. Ketika Yu Yunfeng mendengar teriakan dari sekelilingnya, kulitnya yang baru saja kembali normal dengan susah payah perlahan menjadi gelap lagi. Melon ular. Terjatuh ke tanah. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Aku ingin menunjukkan padamu siapa melon yang sebenarnya. Siapa yang terjatuh ke tanah. Dia menatap Lin Fan sambil berpikir jahat di dalam hatinya. Dia merasa bahwa Lin Fan lah yang menyebabkan teman-teman sekelas perempuannya memperlakukannya seperti ini. Jika Lin Fan tidak datang, dia pasti masih menikmati sorakan dan teriakan dari teman-teman sekelas perempuannya. Lin Fan melihat teman-teman sekelas perempuan yang bersemangat di sekelilingnya dan merasa speechless. Dia selalu berpikir bahwa hanya anak laki-laki yang suka membuat masalah, tetapi dia tidak menyangka bahwa anak perempuan juga suka membuat masalah. Matanya berputar dan dia tiba-tiba memikirkan cara untuk melarikan diri. Kamu mau bermain bola basket denganku? Dia menatap Yu Yunfeng dan bertanya. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan benar saja teman sekelas perempuan yang menghalangi jalannya otomatis menyingkir. Matanya berbinar ketika dia melihat teman-teman sekelas perempuannya memberi jalan. Metode ini layak. Benar, Yu Yunfeng menatap Lin Fan dan berkata dengan suara berat. Aku akan melempar bola dan kamu ikuti, jika kamu bisa melakukannya aku akan bersaing denganmu, bagaimana dengan itu? Lin Fan menatap Yu Yunfeng dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Dia akan segera bisa meninggalkan kelompok serigala, jadi dia secara alami bahagia. Di mata Yu Yunfeng, senyuman Lin Fan adalah sebuah provokasi. Dia mengertakkan gigi dan berkata, oke. Dia tidak percaya bahwa Lin Fan bisa melakukan tembakan yang tidak bisa dia lakukan. Dari segi penampilan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Lin Fan, tetapi dalam bola basket, tidak ada yang lebih baik darinya. Lin Fan berjalan menuju lapangan bola basket dan benar saja teman-teman sekelas perempuan secara otomatis memberinya jalan. Lin Fan datang ke lapangan bola basket dan mengambil sebuah bola basket. Berjalan di bawah keranjang. Angkat tanganmu. Ketika Yu Yunfeng melihat tindakan Lin Fan, wajahnya penuh dengan cemoohan. Menembak di bawah keranjang. Dia mempelajarinya ketika pertama kali mulai bermain bola basket. Namun adegan berikutnya membuatnya tercengang. Bab 166, apakah ada sesuatu untuk dimakan di pesta? Lin Fan mengangkat bola basket di atas kepalanya dengan satu tangan, mengayunkannya dengan keras, dan bola basket itu terbang keluar. Yu Yunfeng memandang Lin Fan dan melemparkan bola basket ke sisi lain dengan perasaan menghina. Dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa menembak bola ke keranjang lawan. Dia pikir Lin Fan hanya mencoba menarik perhatian. Dia akan mengolok-olok Lin Fan nanti. Aku akan membiarkanmu berpura-pura dan sekarang aku akan membongkarmu. Dia telah merencanakannya dalam benaknya bahwa setelah bola basket mendarat, dia akan pergi mengejek Lin Fan dan melampiaskan amarahnya. Dengan suara embusan, bola basket itu masuk.
Kaki yang baru saja diangkat Yu Yunfeng tergantung di udara. Dia melihat bola basket yang memantul di tanah dengan ekspresi bingung di wajahnya. Mulutnya terbuka lebar karena terkejut, matanya melotot dan dia tampak seperti melihat hantu. Ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin mencetak gol dari jarak sejauh itu? Aku pasti sedang silau. Dia mengucek matanya dengan keras dan membukanya. Bola basketnya masih di tempatnya tadi. Ini menunjukkan bahwa semua yang baru saja terjadi adalah benar. Ini terlalu luar biasa. Ini sangat luar biasa. Dia tersenyum pahit dalam hati. Lin Fan menolaknya barusan untuk menjaga harga dirinya. Dia sebenarnya ingin menantang Lin Fan tanpa mengetahui konsekuensinya. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Jika mereka tidak menantang Lin Fan, beberapa teman sekelas perempuan ini akan tetap tinggal setelah Lin Fan pergi dan bersorak untuknya. Tapi sekarang, semua teman sekelas perempuan mulai mengejar Lin Fan. Dia melirik ke sekeliling yang kosong. Dia menghela nafas mengambil bola basket dan berjalan keluar dari lapangan basket. Lin Fan dengan cepat datang ke tempat pelatihan militer dikumpulkan. Dia melirik ke belakang dan menemukan bahwa teman-teman sekelas wanitanya tidak mengejarnya yang membuatnya merasa lega. Old Four, apa yang telah kamu lakukan salah? Bos Zhang Ziqiang menghampiri Lin Fan dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Pergi sana, kamu yang melakukan kesalahan. Lin Fan melirik Bos Zhang Ziqiang dan berkata dengan tidak senang. Lalu kenapa kamu lari? Bos Zhang Ziqiang bertanya dengan ragu. Mereka melihat Lin Fan bergegas mendekat. Kakak kedua Li Muyang dan kakak ketiga Wang Ziong juga datang. Tidak bisakah aku berolahraga? Lin Fan melirik ketiganya, menjawab, dan duduk di tanah untuk beristirahat. Tidak baik bagi seseorang untuk terlalu terkenal. Dia menghela napas dalam hatinya. Tidak heran para selebritas itu harus membawa begitu banyak orang bersama mereka ketika mereka pergi keluar. Sekarang tampaknya itu sama sekali bukan untuk pamer. Begitu Anda dikelilingi oleh penggemar dan tidak ada cukup orang untuk menghentikan Anda, tidak mungkin Anda bisa pergi. Bukan hal yang mudah juga bagi para selebritas. Old Four, apa yang telah kamu lakukan hingga membuat murka langit dan orang-orang? Saudara kedua Li Muyang mengambil ponselnya, duduk, dan bertanya. Kakak tertua Zhang Ziqiang dan adik ketiga Wang Ziong datang dan melihat bahwa telepon adik kedua Li Muyang sedang memutar video Lin Fan yang dikelilingi oleh sekelompok teman sekelas perempuan. Ketiga dari mereka memandang Lin Fan. Lin Fan melihat ponsel adik kedua Li Muyang dan tidak bisa berkata-kata. Siapa yang tidak punya kegiatan lain selain makan? Lihat judul ini mengejutkan, para gadis menangkap pemimpin pasukan Lin hidup-hidup di lapangan basket. Judul macam apa ini? Dia mengeluh dalam hatinya. Dia terlalu malas untuk memperhatikan ketiga teman sekamarnya. Dia berbaring di tanah menyandarkan tangannya di kepala sambil melihat awan di langit. Tak lama kemudian instruktur tiba dan pelatihan militer hari ini secara resmi dimulai. Waktu berlalu menit demi menit dan tak lama kemudian tiba waktunya istirahat. Lin Fan menemukan tempat duduk dan bersiap untuk duduk. Saat ini ponselnya berdering. Dia melihat nomor panggilan masuk dan mengangkat alisnya. Ternyata Shen Jianyun, manajer umum perusahaan media Liu Cheng Jinmang yang menelepon. Meneleponnya saat ini, apakah terjadi sesuatu di perusahaan? Dia menggeser tombol jawab. Bos Shen Jianyun berkata dengan hormat di ujung telepon. Baiklah, ada apa? Lin Fan bertanya dengan tenang. Bos, ada pesta koktail di Hotel Liu Cheng Linjiang pada siang hari, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan saya. Shen Jianyun tahu bahwa Lin Fan tidak ingin mendengarkan omelannya, jadi dia berbicara dengan cepat. Pesta koktail, gumam Lin Fan. Dia tidak tertarik untuk menghadiri pesta koktail. Tetapi karena Shen Jianyun menelepon, pasti ada sesuatu yang istimewa dari pesta anggur ini. Dia sudah memberitahu Shen Jianyun bahwa dia akan bertanggung jawab penuh atas urusan perusahaan termasuk beberapa acara sosial dan pesta koktail. Dia duduk, melihat ke kejauhan, dan bertanya, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang pesta anggur ini? Ketika Shen Jianyun mendengar pertanyaan Lin Fan, dia dengan cepat tersenyum dan berkata, Bos, Anda luar biasa. Bahkan sebelum saya memberitahu Anda sudah menebak perbedaan dari pesta koktail ini. Dia sedikit menjilat Lin Fan. Ketika Lin Fan mendengar kata-kata Shen Jianyun, tidak ada perubahan di wajahnya. Dia berkata dengan tidak sabar, cepat dan beritahu aku. Mengapa dia tidak menyadari sebelumnya bahwa Shen Jianyun juga seorang penjilat? Yang dia butuhkan bukanlah seorang general manajer yang menjilat. Shen Jianyun sepertinya mengerti apa yang Lin Fan pikirkan dan dengan cepat berkata pesta koktail ini adalah perjamuan perayaan yang diadakan oleh perusahaan media Liu Cheng Tongfa. Untuk merayakan kerjasama mendalam antara perusahaan media Liu Cheng Tongfa dan Doujing Life. Lin Fan menjadi lebih bingung setelah mendengar ini. Dia pernah mendengar tentang perusahaan media Liu Cheng Tongfa yang juga merupakan salah satu dari 10 perusahaan inkubasi selebritas internet teratas di Liu Cheng. Ini bersaing dengan perusahaan media Liu Cheng Jinmang miliknya. Seperti kata pepatah, kolega adalah musuh. Saya tidak mengerti mengapa Shen Jianyun bersikeras untuk menghadiri pesta koktail ini.
Terlebih lagi, ini adalah pesta perayaan perusahaan orang lain. Apakah mereka hanya akan pergi dan melihat betapa bersemangatnya mereka? Bukankah itu sama saja dengan mencari masalah? Bukankah ini gila? Mungkinkah kepala Shen Jianyun terbentur oleh kuku keledai? Apa kamu juga berpikir bahwa kepalanya hancur karena kuku keledai? Shen Jianyun sepertinya memahami keraguan Lin Fan dan menjelaskan bos orang yang datang untuk membahas kerjasama dengan Liu Cheng Tongfa Media Company kali ini adalah Fang Changhui, wakil presiden Doujing Live. Aku ingin kamu berpartisipasi dan melihat apakah kamu dapat membangun hubungan yang baik dengan pihak lain dan memperdalam kerjasama di masa depan. Bagaimanapun, bisnis utama Liu Cheng Jinmang Media Company adalah mengembangkan selebritas internet dan juga bergantung pada platform siaran langsung ini. Doujing Live adalah platform utama yang mereka andalkan sehingga mereka harus memperhatikannya. Akan lebih baik lagi jika kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama secara mendalam dengan Doujing Live seperti Liu Cheng Tongfa Media Company. Adapun mengapa dia bersikeras agar Lin Fan pergi bersamanya. Meskipun dia adalah manajer umum perusahaan media Liu Cheng Jinmang, dia hanyalah seorang karyawan. Bagaimanapun, dia tidak memiliki cukup pengaruh dan takut pihak lain tidak akan menganggap serius perkataannya. Lin Fan berbeda, dia adalah bos perusahaan yang sebenarnya. Setelah mendengar ini, Lin Fan mengerti apa yang dimaksud Shen Jianyun. Ini agar dia pergi dan membangun hubungan, karena orang yang datang ke Doujing Live kali ini adalah seorang wakil presiden. Orang-orang dengan level setinggi ini tidak mudah ditemui di waktu normal. Tapi apakah Lin Fan perlu membangun koneksi? Dia sendiri adalah pemegang saham Doujing Live dan bukan hanya pemegang saham kecil biasa tetapi pemegang saham yang memegang 20 dari saham Doujing Live. Dia sangat ingin tahu tentang kerjasama mendalam seperti apa yang dimiliki perusahaan media Liu Cheng Tongfa dengan Doujing Live dan mereka benar-benar mengadakan pesta koktail untuk merayakannya. Apakah akan ada makanan di resepsi? Dia bertanya setelah ragu sejenak. Karena Shen Jianyun sangat mementingkan pesta koktail ini, tidak ada salahnya baginya untuk pergi. Soal membahas kerjasama, dia sama sekali tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah apakah dia bisa mendapatkan makan siang. Lagi pula, kamu akan bosan makan hidangan khas Tianjuke setiap hari, jadi perlu sesekali mengubah selera. Ketika Shen Jianyun mendengar pertanyaan Lin Fan, dia tertegun sejenak. Bab 167 Tuan Shen, apakah Anda makan di sini? Shen Jianyun di ujung telepon mendengar bahwa yang menjadi perhatian Lin Fan adalah apakah ada sesuatu untuk dimakan. Dia membuka mulutnya tanpa sadar dan terpana. Ini. Apa aku baru saja bilang aku akan makan? Maksudku bisakah kita berbicara tentang kerjasama? Bukankah bos mengerti apa yang saya katakan? Apakah apa yang baru saja saya katakan tidak cukup? Tapi bukankah seharusnya... Sepertinya saya harus menjelaskannya kepada bos saya lagi ketika saya bertemu dengannya. Biarkan bos memahami pentingnya pesta koktail ini. Dia mengeluh dengan gila di benaknya. Lin Fan melihat ponselnya dan sedikit mengerutkan kening. Kenapa tidak ada suara? Apakah tidak ada sinyal? Tapi bukankah seharusnya begitu? Dia melihat ponselnya dengan sinyal penuh dan bergumam dengan bingung. Hei. Bisakah kamu mendengarku? Dia mencoba berbicara ke telepon. Shen Jianyun di ujung telepon langsung terbangun ketika dia mendengar suara Lin Fan. Saya dengan cepat berkata bos, saya bisa mendengar Anda. Ketika Lin Fan mendengar jawaban Shen Jianyun, dia berkata dengan tidak senang, kamu tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, aku pikir ponselku rusak. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Shen Jianyun. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ada sesuatu untuk dimakan di resepsi? Dia mengulangi pertanyaan itu. Ini adalah satu-satunya kekhawatiran dia ketika pergi ke pesta koktail. Dia harus bertanya dengan jelas. Jika tidak ada makanan, dia merasa tidak ada gunanya pergi ke pesta. Dia tidak peduli dengan kerjasama dan dia tidak punya apa-apa untuk dimakan, jadi apa yang akan dia lakukan? Hanya untuk pergi dan melihat wakil presiden itu? Atau apakah kamu ingin melihat CEO perusahaan media Liu Cheng Tongfa pamer? Ketika Shen Jianyun mendengar Lin Fan menyinggung masalah makan lagi, dia langsung tersenyum pahit dalam hatinya. Bos, bukankah seharusnya Anda khawatir tentang perkembangan perusahaan? Apakah makan benar-benar sepenting itu? Kali ini dia tidak membeku dalam pikiran tetapi dengan cepat berkata ada makanan. Dia berencana untuk membiarkan Lin Fan pergi bersamanya ke pesta koktail terlebih dahulu. Ketika dia bertemu Lin Fan, dia akan menjelaskan kepadanya tujuan utama kunjungannya. Oke, aku akan pergi ke sana setelah sekolah. Lin Fan langsung menutup telepon setelah selesai berbicara. Shen Jianyun di ujung telepon yang lain melihat panggilan yang terputus, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Pesta koktail yang begitu penting, tetapi aku harus menunggu sampai setelah sekolah. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan bos. Ini adalah kesempatan bagus untuk membangun hubungan baik dengan Doujing Live. Lin Fan ingin pergi ke sana setelah sekolah, tapi dia tidak punya pilihan. Lagi pula Lin Fan adalah bosnya. Lin Fan menutup telepon. Pada saat ini dia mendapati bahwa ketiga teman sekamarnya sedang menatapnya. Dia menatap ketiga orang itu dengan bingung. Ada apa? Kakak tertua Zhang Ziqiang menatap Lin Fan dan bertanya, "Si tua, kamu mau keluar makan lagi siang ini?"
Mereka baru saja berencana untuk membiarkan Lin Fan mentraktir mereka siang ini. Lagi pula, mereka sedang menabung untuk putra Lin Fan, jadi sudah sepantasnya Lin Fan mentraktir mereka. Seseorang mengundang saya ke pesta koktail pada siang hari. Lin Fan berkata langsung tanpa menyembunyikan apapun. Dia merasa bahwa menghadiri pesta koktail dan makan bukanlah masalah besar. Ketika teman-teman sekelas yang duduk di sebelahnya mendengar kata-kata Lin Fan, wajah mereka dipenuhi dengan rasa iri. Lihatlah kehidupan seperti apa yang dijalani oleh Komandan Regulin setiap hari. Lihatlah kehidupan seperti apa yang kamu jalani. Mereka berdua menerima pendidikan wajib tetapi jurangnya terlalu besar. Mereka merasa bahwa bahkan jika mereka bekerja keras sepanjang hidup mereka mungkin tidak mencapai sebanyak yang Lin Fan capai sekarang. Kesenjangan antara orang ini dan orang lain terlalu besar. Mereka tersenyum pahit dalam hati mereka. Pelatihan militer terus berlanjut. Waktu berlalu setiap detik. Pelatihan militer pagi akhirnya selesai. Lin Fan berjalan menuju asrama di bawah tatapan aneh dari ketiga teman sekamarnya. Dia penasaran tentang apa yang terjadi pada ketiga teman sekamarnya. Namun, mereka bertiga tidak mengatakan apapun dan dia terlalu malas untuk bertanya. Kembali ke asrama, Lin Fan berganti pakaian kasual. Dia masih merasa lebih nyaman dengan pakaian kasual. Setelah berganti pakaian, saya mengambil kunci mobil, keluar dari asrama, dan berjalan menuju tempat parkir. Liu Cheng Riverside Hotel. Saat ini Shen Jianyun sedang berdiri di depan pintu melihat sekeliling. Dia baru saja menerima telepon dari Lin Fan yang mengatakan dia akan segera tiba. Dia sengaja menunggu Lin Fan tiba di depan pintu siap untuk menjelaskan kepada Lin Fan tujuan dari pesta koktail ini. Tiba-tiba suara gemuruh mesin yang besar datang dari kejauhan, semakin dekat dan semakin dekat. Mobil sport itu berhenti di tempat parkir Hotel Liu Cheng Linjiang. Lin Fan keluar dari mobil. Shen Jianyun masih bertanya-tanya tuan muda mana yang akan datang. Melihat Lin Fan keluar dari mobil, dia bergegas mendekat. Sambil tersenyum dia berkata dengan hormat, "Bos, Anda sudah datang." "Ya," Lin Fan mengangguk dan berkata, "Bos, biar saya beritahu Anda lagi tujuan kedatangan kita ke sini kali ini." Shen Jianyun hendak berbicara ketika Lin Fan menyela dirinya. Lin Fan melambaikan tangannya, melirik Shen Jianyun, dan berkata dengan tenang, "Saya datang ke sini hanya untuk makan, saya tidak peduli tentang hal lain." Dia mengerti apa yang dimaksud Shen Jianyun, tetapi di matanya, hal-hal yang Shen Jianyun pedulikan berada dalam jangkauannya. Dia terlalu malas untuk menjelaskan kepada Shen Jianyun. Ada beberapa hal yang kamu katakan yang mungkin tidak dipercaya oleh orang lain. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dia berencana mencari kesempatan untuk memperkenalkan Shen Jianyun kepada manajemen senior Doujin Life. Dengan cara ini, pekerjaan Shen Jianyun akan jauh lebih lancar di masa depan. Namun, Shen Jianyun tidak mengerti apa yang Lin Fan pikirkan. Ketika Shen Jianyun melihat bahwa Lin Fan masih peduli tentang makan, dia langsung tersenyum pahit. Sepertinya aku akan banyak berhubungan dengan wakil presiden Doujin Life sebentar lagi. Kuharap suaraku memiliki bobot yang cukup. Ini satu-satunya solusi. Siapa yang menyuruh Lin Fan untuk tidak peduli sama sekali tentang hal-hal ini? Shen Jianyun membawa Lin Fan ke aula tertinggi. Pesta koktail hari ini diadakan di sini. Saat ini banyak orang sudah tiba di aula. Sebagian besar pengunjung memiliki hubungan baik dengan perusahaan media Liu Cheng Tongfa. Ketika Lin Fan berjalan ke aula, dia melihat makanan. Ada beberapa prasmanan di sini. Ini prasmanan, lebih baik daripada kelaparan. Lin Fan mengambil piring dan mulai mengambil makanan favoritnya. Ketika Shen Jianyun melihat tindakan Lin Fan, dia merasa tidak berdaya. Dia hanya bisa menonton dari samping karena dia tidak nafsu makan saat ini. Dia lebih khawatir tentang apakah dia bisa menjalin hubungan baik dengan wakil presiden Doujin Life dan mempromosikan kerjasama mendalam antara perusahaan-perusahaan tersebut. Lin Fan mengambil 2 piring dan mencari tempat duduk untuk duduk. Bersiaplah untuk menikmati makanan yang enak. Bagaimanapun ini adalah hotel bintang 5 dan bahkan prasmanannya terasa enak. Dia menggigitnya dan rasanya enak. Dia mendongak dan melihat Shen Jianyun menatapnya dan bertanya dengan bingung, "Kenapa kamu tidak makan?" "Rasanya enak." Shen Jianyun tersenyum pahit dan berkata, "Bos, kamu makan, aku tidak lapar." Dia tidak nafsu makan sekarang. Dia tersenyum pahit dalam hatinya. Lin Fan mendorong salah satu piring ke arah Shen Jianyun dan berkata, "Makanlah cepat." Shen Jianyun melihat piring di depannya dan sama sekali tidak nafsu makan. "Hei, Tuan Shen, apakah Anda makan di sini?" Pada saat ini sebuah suara sinis terdengar tidak jauh dari Shen Jianyun. Bab 168 Mari bermain perlahan nanti. Shen Jianyun berbalik untuk melihat orang yang datang dengan sedikit mengernyit. Orang yang datang tidak lain adalah penyelenggara pesta koktail ini. Ren Ankai, manajer umum perusahaan media Liu Cheng Tongfa. Wajahnya tiba-tiba berubah muram. Siapa orang yang paling tidak ingin dia temui di pesta koktail? Orang itu pasti Ren Ankai. Tetapi dia juga tahu bahwa sebagai penyelenggara pesta koktail, bagaimana mungkin dia tidak bertemu Ren Ankai? Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Ren Ankai secepat ini. Ternyata adalah Presiden Ren. Dia menenangkan diri dan berkata dengan tenang. Ren Ankai menunjuk piring di depan Shen Jianyun dan bertanya sambil tersenyum.
Bos Sen, apakah prasmanan yang saya siapkan ini sesuai dengan selera Anda? Meskipun dia tersenyum, matanya penuh dengan nada meremehkan. Dia sengaja menyuruh seseorang mengirim undangan ke Sen Jianyun hanya untuk mempermalukan Sen Jianyun. Lihat betapa bersemangatnya dia hari ini. Dia dan Sen Jianyun bisa dikatakan sebagai rival lama dan dia selalu ingin menekan Sen Jianyun. Bagaimana bisa dia melewatkan kesempatan bagus seperti ini kali ini? Ketika Sen Jianyun mendengar apa yang dikatakan Ren Ankai, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa maksudnya? Tapi dia tidak punya pilihan, bagaimanapun ini memang pesta perayaan Ren Ankai. Dia melirik Lin Fan yang telah makan bersamanya dengan kepala tertunduk dalam diam dan merasa tidak berdaya. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan bosku. Kenapa kamu tidak terburu-buru sama sekali? Ren Ankai melihat Lin Fan di sebelah Sen Jianyun dan bertanya sambil tersenyum, Bos Sen, apakah ini kerabatmu? Dia berkata kepada Sen Jianyun, lalu menoleh untuk melihat Lin Fan dan berkata dengan nada meremehkan, anak muda, lumayan juga kamu. Tahu juga caranya datang ke sini untuk melihat dunia. Ketika Sen Jianyun mendengar Ren Ankai berbicara kepada Lin Fan seperti ini, dia langsung berhenti. Ren Ankai berkata dia bisa tetapi mengatakan bahwa jika Lin Fan tidak mengungkapkan pendapatnya maka dia tidak perlu menjadi general manager. Dia berdiri dan berkata kepada Ren Ankai dengan marah, Tuan Ren, tolong berhati-hati dengan kata-kata Anda. Ini adalah bos saya, Tuan Lin. Ketika Ren Ankai mendengar apa yang dikatakan Sen Jianyun, dia segera melihat Lin Fan dari atas ke bawah dengan hati-hati. Hei, apakah ini bos baru perusahaanmu yang sangat sulit ditemui? Dia memandang Sen Jianyun dan bertanya dengan senyum sinis. Dia pernah mendengar bahwa bos baru Sen Jianyun tidak pernah peduli dengan urusan perusahaan dan bahwa Sen Jianyun adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas perusahaan. Dia juga mendengar bahwa bos baru Sen Jianyun adalah generasi kedua kaya yang sangat muda. Sekarang tampaknya rumor itu benar, bos baru Sen Jianyun adalah generasi kedua kaya yang tidak tahu apa-apa. Dia memandang rendah generasi kedua kaya seperti itu dari lubuk hatinya. Tentu saja dia tidak akan menganggap Lin Fan serius. Tuan Ren, Anda. Ketika Sen Jianyun melihat bahwa Ren Ankai benar-benar meremehkan Lin Fan, dia segera mempertanyakannya dengan marah. Saat ini Lin Fan melambaikan tangannya dan berkata dengan jijik, kenapa tiba-tiba bau sekali di sini? Lin Fan mengangkat kepalanya dan melirik Ren Ankai, matanya penuh jijik seolah-olah bau busuk itu dikeluarkan oleh Ren Ankai. Ketika Ren Ankai melihat mata Lin Fan, dia tiba-tiba menjadi marah. Jangan mentang-mentang punya beberapa lembar uang lusuh kau pikir kau hebat. Cih, di dunia ini ada banyak orang yang lebih kaya darimu. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Meskipun dia merendahkan Lin Fan, dia tidak ingin berselisih dengannya saat ini. Bagaimanapun, ini adalah pesta perayaannya hari ini. Jika dia benar-benar bertengkar dengan Lin Fan, maka tidak perlu mengadakan perjamuan perayaan ini. Ayo bermain pelan-pelan nanti. Dia berkata dan pergi dengan marah. Ketika Sen Jianyun melihat Ren Ankai pergi, dia langsung berkata dengan sedikit khawatir, Bos, Anda harus berhati-hati dengan Ren Ankai ini. Konon dia baru-baru ini menemukan seorang pendukung. Oh, Wakil Presiden Dou Jinglife. Lin Fan mengangkat kepalanya dan melirik Sen Jianyun dengan rasa ingin tahu. Sen Jianyun menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan orang itu bukan Fang Changhui Wakil Presiden Dou Jinglife. Dia seharusnya menjadi bos besar di Liu Cheng kita. Dia hanya bersikap moderat dalam berurusan dengan Ren Ankai dan tidak berani membuat segalanya terlalu canggung karena ada seseorang di belakang Ren Ankai. Sekarang Lin Fan tidak memberi muka pada Ren Ankai pasti membenci Lin Fan. Saya khawatir Ren Ankai akan mencari cara untuk menjegal perusahaan mereka di masa depan. Baiklah. Dia menghela nafas, sepertinya dia hanya bisa menghadapinya seiring berjalannya waktu. Dia tidak punya pilihan lain. Menghadapi bos yang sebenarnya, dia merasa tidak berdaya. Bergantung pada Lin Fan. Dalam hatinya dia berpikir bahwa Lin Fan juga merupakan generasi kedua kaya yang tidak tahu apa-apa. Keluargaku punya sedikit uang, tetapi di dunia ini terkadang memiliki uang saja tidak cukup. Kamu juga membutuhkan koneksi yang kuat. Koneksi orang-orang besar itu menakutkan. Mungkin keluarga Lin Fan punya koneksi, tapi apakah mereka akan menggunakannya untuk generasi kedua kaya seperti Lin Fan? Ini adalah hal lain yang tidak diketahui. Setelah mendengarkan perkataan Sen Jianyun, Lin Fan melanjutkan makan. Soal siapa yang berada di belakang Ren Ankai, apakah dia perlu peduli? Seorang miliarder atau 20 miliarder? Dia merasa bahwa dia terlalu melebih-lebihkan Ren Ankai. Dengan kemurahan hati Ren Ankai, bahkan miliarder pun akan sulit untuk bersedia mendukungnya. Dia sama sekali tidak menganggap Ren Ankai serius. Belum lagi koneksinya, hanya berbicara tentang dirinya sendiri, dia adalah seorang taipan senilai 15 miliar. Ketika Sen Jianyun melihat ekspresi Lin Fan, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ini benar-benar generasi kedua kaya yang hanya tahu cara menghabiskan uang. Tidak khawatir sama sekali. Dia merasa bahwa dia memiliki kehidupan yang sangat menyedihkan mengapa dia mengikuti bos seperti itu. Tetapi sekali lagi jika Lin Fan melakukan semuanya sendiri, dia tidak akan bisa melakukan hal-hal sesuka hatinya. Apakah ini artinya memiliki keuntungan dan kerugian? Dia berpikir tak berdaya dalam hatinya. Tepat ketika Sen Jianyun merasa sangat tertekan, tiba-tiba ada keributan di pintu aula.
Shen Jianyun mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu masuk aula. Seorang pria parubaya berpakaian bermerek masuk. Semua orang maju untuk saling menyapa. Orang yang datang tidak lain adalah Fang Changhui, wakil presiden Doujing Life. Shen Jianyun tidak berdiri dan menyambut Fang Changhui dengan segera. Dia tahu sekarang bukanlah waktu yang tepat. Dia perlu menunggu kesempatan yang cocok untuk berbicara dengan Fang Changhui. Ketika Ren Ankai melihat Fang Changhui datang, dia dengan cepat berdiri. Dia melirik Shen Jianyun tidak jauh tanpa meninggalkan jejak, matanya penuh kebanggaan. Dia berjalan cepat menuju Fang Changhui. Dia berjalan menghampiri Fang Changhui dan berkata dengan tawa lebar, "Selamat datang wakil presiden Fang." Fang Changhui menatap Ren Ankai dan berkata sambil tersenyum, "Mana berani saya tidak datang ke pesta koktail Tuan Ren." "Silakan masuk wakil presiden Fang, saya sudah menyiapkan anggur merah kesukaan Anda untuk Anda." Ren Ankai memberi isyarat mengundang dan berkata sambil tersenyum. "Oh, Tuan Ren benar-benar perhatian." Fang Changhui melirik Ren Ankai dan berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia bersiap untuk pergi bersama Ren Ankai. Dia secara tidak sengaja melirik ke sekitar sudut. Ini adalah... Ketika dia melihat orang di pojok, matanya tiba-tiba berbinar dan kemudian senyum gembira muncul di wajahnya. Dia tidak repot-repot berbicara dengan Ren Ankai dan berjalan cepat ke sudut. Bab 169, apakah Anda mengenal Tuan Lin ini? Ren Ankai sedikit mengernyit ketika dia melihat Fang Changhui berjalan ke arah Lin Fan dan Shen Jianyun. Saya tidak mengerti mengapa Fang Changhui berjalan ke sana. Dia sangat bingung dan mengikuti Fang Changhui ke arah Shen Jianyun. Dia ingin melihat apa yang ingin Fang Changhui lakukan. Mungkinkah Shen Jianyun mengenal Fang Changhui? Namun, dia melirik Shen Jianyun yang sedang duduk di kursinya dengan ekspresi bingung di wajahnya dan dengan cepat mengurungkan niatnya. Dari ekspresi Shen Jianyun, dapat dilihat bahwa Shen Jianyun sama sekali tidak mengenal Fang Changhui. Memang ketika Shen Jianyun melihat Fang Changhui tiba-tiba berjalan ke arahnya, dia juga bingung. Dia tidak tahu mengapa Fang Changhui tiba-tiba berjalan ke arahnya. Dia bahkan tidak mengenal Fang Changhui. Tapi kenapa Fang Changhui berjalan ke arahnya? Dia melirik Lin Fan secara tidak sengaja. Tetapi melihat Lin Fan masih makan sendiri, dia bahkan tidak mendongak ke arah Fang Changhui. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia merasa bahwa Fang Changhui tidak datang untuk menemui Lin Fan. Dia berdiri dan bersiap untuk menyapa Fang Changhui. Dia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk mendekati Fang Changhui. Dia baru saja berdiri dan hendak berbicara. Tanpa diduga, Fang Changhui sepertinya tidak melihatnya. Dia berjalan lurus ke arah Lin Fan, tersenyum, membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Lin. Saya Fang Changhui, wakil presiden Doujing Life." Ketika semua orang melihat bahwa Fang Changhui begitu hormat kepada Lin Fan, terjadi keributan. Ya Tuhan, siapa orang ini? Dia benar-benar membuat wakil presiden Doujing Life begitu hormat. Dia benar-benar hebat. Aku baru saja samar-samar mendengar percakapan antara Ren Ankai dan Shen Jianyun. Orang ini seharusnya menjadi bos sebenarnya dari perusahaan media Liu Chengjinmang. Ini benar-benar aneh, bahkan jika orang ini adalah bos perusahaan media Liu Chengjinmang, Fang Changhui seharusnya tidak begitu menghormatinya, kan? Ekspresi Fang Changhui terlihat seperti dia mencoba menjilat anak ini. Fang Changhui adalah wakil presiden Doujing Life. Ini luar biasa. Ketika Ren Ankai melihat Fang Changhui begitu hormat kepada Lin Fan, dia tertegun sejenak. Dia menatap Lin Fan dengan kebingungan di wajahnya. Dia tidak mengerti mengapa Fang Changhui begitu menghormati Lin Fan. Aku merasa itu agak terlalu hormat. Dia benar-benar tidak mengerti, bukankah dia hanya generasi kedua? Dia menatap Shen Jianyun berharap membantunya memecahkan keraguannya. Tetapi ketika dia melihat ekspresi Shen Jianyun, dia tahu bahwa Shen Jianyun sama seperti dirinya. Tidak tahu apa-apa. Shen Jianyun menatap Fang Changhui di depannya dengan wajah penuh kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Fang Changhui begitu hormat kepada bosnya? Pikirannya penuh dengan tanda tanya sekarang. Dia sekarang merasa bahwa otaknya tidak cukup. Dia menemukan bahwa dia sepertinya tidak tahu apa-apa tentang Lin Fan. Lin Fan meletakkan sumpitnya, mengambil tisu untuk menyeka mulutnya, dan melemparkannya begitu saja ke atas meja. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Fang Changhui, lalu bertanya dengan ringan, "Apakah kamu mengenalku?" Ketika Fang Changhui mendengar pertanyaan Lin Fan, dia dengan cepat tersenyum dan berkata, "Aku sudah melihat fotomu. Kamu jauh lebih tampan secara langsung daripada di foto." Dia sedikit memuji Lin Fan. Lin Fan bergumam mengambil tusuk gigi di atas meja dan mulai membersihkan giginya. Tindakan itu menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menganggap Fang Changhui serius. Apakah dia perlu menganggap Fang Changhui serius? Tentu saja tidak. Dia adalah pemegang saham Doujing Life yang memegang 20 saham. Meskipun Fang Changhui adalah seorang wakil presiden, dia tidak memiliki saham dan hanya seorang karyawan. Ketika Fang Changhui melihat penampilan Lin Fan, tidak ada ketidakpuasan di wajahnya. Dia tahu di mana tempatnya. Baginya, Lin Fan adalah bosnya. Bos memintanya untuk berdiri, jadi dia tidak berani duduk.
Kecuali dia tidak ingin bekerja di Doujin Life lagi. Dia akhirnya mendapatkan posisi wakil presiden Doujin Life, jadi bagaimana bisa dia tega melepaskannya? Ren Ankai kembali sadar, berjalan mendekat ke Fang Changhui, dan bertanya dengan suara rendah, Wakil Presiden Fang, anak kecil ini. Apakah Anda mengenal Tuan Lin ini? Dia hendak mengatakan sesuatu tentang anak ini, tetapi dengan cepat mengubah kata-katanya. Fang Changhui sangat menghormati Lin Fan sehingga bahkan jika dia bodoh, dia tahu bahwa Lin Fan pasti memiliki identitas lain. Fang Changhui melirik Ren Ankai dan berkata dengan lantang, Tuan Lin ini adalah pemegang saham Doujin Life kami. Tuan Lin memegang 20% saham Doujin Life kami. Ketika Ren Ankai mendengar kata-kata Fang Changhui, dia tertegun sejenak. Mulutnya terbuka lebar karena terkejut, matanya bulat dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ini. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Fan sebenarnya adalah pemegang saham Doujin Life. Kuncinya adalah Lin Fan memegang 20% saham Doujin Life. Anda harus tahu bahwa Miao Yanwen, manajer umum Doujin Life, hanya memegang 25% saham. Lin Fan yang memiliki 20 saham memiliki suara yang sangat penting di Doujin Life. Dia memandang Shen Jianyun dengan sedikit depresi. Dia berpikir bahwa kerja sama mendalamnya dengan Doujin Life akan memungkinkannya untuk melampaui Shen Jianyun. Siapa yang tahu bahwa bos Shen Jianyun sebenarnya adalah pemegang saham Doujin Life? Dia sepertinya telah menyinggung Lin Fan barusan. Apakah dia sekarang dapat bekerja sama secara mendalam dengan Doujin Life telah menjadi tidak diketahui. Lagi pula, bahkan Miao Yanwen, general manager Doujin Life, tidak akan mudah menyinggung Lin Fan. Dia tersenyum pahit dalam hatinya. Aku ingin menamparkan diriku sendiri dengan keras 2 kali. Jangan biarkan dirimu dikendalikan oleh mulutmu. Sekarang tidak apa-apa. Jika mereka benar-benar tidak dapat bekerja sama secara mendalam dengan Doujin Life maka investasi awal perusahaan mereka akan sia-sia. Apakah ini yang pantas kamu dapatkan? Ketika Shen Jianyun mendengar perkataan Fang Changhui, dia tertegun sejenak. Matanya sebesar lonceng dan mulutnya terbuka lebar tanpa sadar. Ini sungguh luar biasa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bosnya akan menjadi pemegang saham Doujin Life. Kuncinya bukan pada pemegang saham biasa. Itu 20% saham Doujin Life yang hanya 5% lebih sedikit dari Miao Yanwen, general manager Doujin Life. Lin Fan jelas merupakan tokoh penting di Doujin Life. Dia hanya khawatir tentang perusahaan. Bagaimanapun Ren Ankai memiliki kerjasama yang mendalam dengan Doujin Life tetapi mereka tidak. Sekarang saya tiba-tiba mengetahui bahwa bos saya adalah pemegang saham Doujin Life. Ini membuatnya sangat bersemangat. Dia merasa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Dia dipukul begitu keras hingga merasa pusing dan rasanya seperti tidak nyata. Baru saat itulah dia mengerti mengapa Lin Fan tidak pernah peduli dengan pesta koktail ini dan hanya peduli apakah ada makanan di sini. Lin Fan adalah pemegang saham Doujin Life. Meskipun Fang Changhui adalah wakil presiden Doujin Life, dia hanyalah seorang karyawan seperti dia. Apakah bos akan peduli dengan pesta minum seorang karyawan? Apakah Anda akan mencoba menjalin hubungan dengan seorang karyawan? Tentu saja tidak. Saat ini dia sangat senang karena bosnya adalah Lin Fan. Dengan identitas Lin Fan sebagai pemegang saham Doujin Life, kerjasamanya di masa depan dengan Doujin Life akan sangat lancar. Dia sangat senang sekarang dan tanpa sadar melirik Ren Ankai yang memiliki wajah tidak bahagia. Hahaha, apakah kamu merasa bangga? Kamu pasti tercengang sekarang. Keindahan di hatinya. Bab 170 aku akan melepaskanmu jika kamu meminta maaf. Ren Ankai menarik napas dalam-dalam dan menghampiri Lin Fan. Dia menundukkan kepalanya dan meminta maafkan saya, Tuan Lin, saya tidak tahu Anda adalah pemegang saham Doujin Life. Dia berharap permintaan maafnya akan mencegah Lin Fan mengganggu kerjasama mendalamnya dengan Doujin Life. Dalam hatinya, dia sebenarnya tidak berpikir bahwa Lin Fan akan menyerah pada kerjasama mendalam dengan mereka. Bagaimanapun, ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Lin Fan adalah seorang pengusaha, dan pengusaha mengejar keuntungan. Dia tidak percaya melawan uang. Lin Fan tidak mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan tenang, kenapa sepertinya aku mendengar seseorang meminta maaf padaku? Apakah ini halusinasi? Sepertinya kamu kurang tidur akhir-akhir ini. Sepertinya saya harus tidur lebih awal di masa depan. Dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan makan. Ketika Ren Ankai mendengar perkataan Lin Fan, dia sangat marah sampai giginya gatal tetapi dia tidak bisa marah. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Tuan Lin, Anda dengar dengan benar, saya yang meminta maaf kepada Anda. Lin Fan melirik Ren Ankai dan bertanya dengan tenang, oh. Kamu siapa? Kenapa kamu meminta maaf padaku? Ketika Ren Ankai mendengar kata-kata Lin Fan, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia hampir berada di ambang kegilaan. Ketika Shen Jianyun melihat ekspresi Ren Ankai, senyum tanpa sadar muncul di wajahnya. Biarkan saja kamu pamer. Sekarang kamu bodoh. Dia merasakan kelegaan. Ding ling ling. Ponsel Ren Ankai berdering. Dia mengeluarkan ponselnya, melirik panggilan masuk, dan wajahnya yang muram langsung dipenuhi senyuman.
Dia dengan cepat menggeser tombol jawab dan dia mengucapkan beberapa patah kata dengan senyum menawan di wajahnya. Dia menutup telepon dan ekspresinya kembali normal, tidak lagi suram seperti sebelumnya. Dia menoleh untuk melihat Lin Fan menegakkan tubuhnya dan berkata dengan tenang. Tuan Lin, maafkan orang lain jika Anda bisa. Saya sudah meminta maaf kepada Tuan Lin. Lin Fan meletakkan sumpitnya, melirik Ren Ankai dan bertanya sambil tersenyum, jika kamu minta maaf, aku akan melepaskanmu. Kamu tidak benar-benar menganggapku sebagai Bima Wen. Kamu pikir aku penggembala kuda? Ketika Ren Ankai mendengar kata-kata Lin Fan, wajahnya yang tadinya tenang langsung menjadi suram kembali. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan gigi terkatup, Tuan Lin, saya akan memberi Anda sebuah nasihat. Selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Jika Anda menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda singgung, itu akan berakhir buruk. Apa kamu tidak berpikir begitu? Lin Fan meliriknya dan berkata dengan nada menghina, apakah kamu mengatakan bahwa kamu adalah seseorang yang tidak mampu aku sakiti? Dia mengambil cangkir teh di sebelahnya, menyesap teh berkumur dan membuang teh ke tempat sampah di sebelahnya. Dia sangat ingin tahu siapa yang memberi Ren Ankai keberanian. Itu membuat Ren Ankai tiba-tiba berani berbicara kepadanya seperti ini. Sepertinya pendukung Ren Ankai akan datang. Hanya pendukung Ren Ankai yang bisa memberinya kepercayaan diri seperti itu. Dia sekarang benar-benar ingin bertemu dengan pendukung Ren Ankai dan mencari tahu siapa dia. Hanya rasa ingin tahu murni. Ren Ankai tahu betul bahwa dia adalah pemegang saham Doujin Life, tetapi dia masih berani berbicara kepadanya dengan begitu kasar. Dapat dilihat bahwa pendukung Ren Ankai istimewa di hati Ren Ankai. Ketika Ren Ankai mendengar kata-kata Lin Fan, senyum santai muncul di wajahnya. Dia berkata dengan tenang, Tuan Lin, tentu saja saya tidak mampu menyinggung Anda. Bagaimanapun, Anda adalah pemegang saham Doujin Life. Namun, ada beberapa orang yang Tuan Lin tidak mampu singgung. Pendukungnya adalah seorang miliarder di Liu Cheng. Lin Fan hanyalah seorang pemegang saham Doujin Life. Itu tidak cukup bagus di depan orang besar. Dia baru saja menerima telepon dari bosnya yang sedang melakukan pekerjaan di dekatnya. Dia mendengar bahwa bosnya mengadakan pesta perayaan dan ingin datang untuk melihatnya. Dengan dukungan bos besar, tentu saja dia tidak akan takut pada Lin Fan lagi. Dia percaya bahwa Lin Fan yang arogan pasti akan meminta maaf kepada bos setelah melihatnya. Lagi pula, memukul anjing tergantung pada pemiliknya. Dia punya rencana di benaknya. Ketika Lin Fan meminta maaf, dia juga akan mempermalukan Lin Fan. Biarkan dia melampiaskan amarahnya. Lin Fan memandang Ren Ankai yang tampak sangat bangga dan berkata sambil tersenyum, aku ingin melihat siapa yang tidak mampu aku sakiti. Bukannya dia sombong. Dia benar-benar tidak berpikir orang seperti Ren Ankai bisa menemukan pendukung yang layak. Dia juga ingin melihat siapa pendukung Ren Ankai. Dia mengambil anggur merah di sebelahnya, menuangkan segelas, dan mencicipinya perlahan. Umumnya, dia merasa bahwa anggur merah ini sangat biasa. Kuharap kau masih bisa tertawa nanti, Tuan Lin. Ren Ankai mendengus dingin dan berkata dengan suara berat. Ketika semua orang melihat bahwa Ren Ankai benar-benar memanggil pendukungnya, mereka segera mulai berdiskusi dengan suara pelan. Apakah kamu tahu siapa pendukung Ren Ankai? Dilihat dari penampilan Ren Ankai, pendukungnya sepertinya sangat kuat. Saya tidak tahu bos yang mana, tetapi saya dengar bos ini adalah CEO perusahaan bernilai miliaran dolar di Liu Cheng. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Ren Ankai bisa mengenal orang penting seperti itu, seorang miliarder, sangat membuat iri. Siapa bilang itu tidak benar? Dengan miliarder yang mendukung Ren Ankai, saya yakin perusahaan media Liu Cheng Tongfa akan berkembang pesat segera. Sepertinya kita perlu mengintensifkan kerjasama kita dengan perusahaan media Liu Cheng Tongfa di masa depan. Saya akan meminta seseorang membuat ulang rencana itu ketika saya kembali ke perusahaan. Ini benar-benar aneh, anak ini sepertinya tidak khawatir sama sekali. Apakah dia tidak tahu bahwa pendukung Ren Ankai adalah seorang miliarder? Aku rasa orang ini hanya berpura-pura tenang. Dia pasti sedang memikirkan cara agar si miliarder memaafkannya. Masuk akal. Lagi pula, seluruh Doujin Life hanya bernilai puluhan miliar. Bagaimana bisa seorang pemegang saham seperti dia dibandingkan dengan seorang miliarder sungguhan? Anak ini masih terlalu muda. Tadi Ren Ankai meminta maaf dan dia langsung menerimanya. Bukankah tidak ada hal lain yang bisa dilakukan? Anak ini masih muda dan penuh semangat serta ambisi. Dia juga pemegang saham Doujin Life, jadi bisa dimengerti kalau dia kehilangan dirinya sendiri. Shen Jianyun menatap Lin Fan dengan khawatir. Meskipun Lin Fan adalah pemegang saham Doujin Life, masih ada kesenjangan besar dibandingkan dengan para miliarder. Dia tidak punya pilihan sekarang. Kita hanya bisa menjalaninya selangkah demi selangkah. Saya harap para miliarder akan memahami situasinya dan tidak sepenuhnya mempercayai kebohongan Ren Ankai. Jika mereka benar-benar membuat marah bos, perusahaan mereka mungkin akan sangat sedih di masa depan, bahkan jika Lin Fan adalah seorang pemegang saham Doujin Life. Dia merasa sangat pahit. Aku agak menyesal membawa Lin Fan ke pesta koktail. Jika Lin Fan tidak dibawa ke pesta koktail, tidak akan ada begitu banyak hal yang terjadi. Namun, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Pada saat ini, pintu aula tertinggi didorong terbuka. Mendekati seorang pria parubaya yang tampak sangat energi. Ketika Ren Ankai melihat orang yang datang, senyum langsung muncul di wajahnya.
Dia berjalan cepat menuju orang yang datang. Jantung Shen Jianyun berdegup kencang ketika dia melihat orang yang datang. Bagaimana ini mungkin? Kenapa orang sebesar ini? Dia tidak pernah menyangka bahwa pendukung Ren Ankai sebenarnya adalah bos besar ini. Dia melirik Lin Fan. Saat ini Lin Fan sedang duduk dengan kaki disilangkan meminum anggur merah dan bahkan tidak melihat orang yang datang. Dia tersenyum pahit dalam hati. Generasi kedua tetaplah generasi kedua. Bab 171, apakah Anda berencana memberi saya pelajaran? Ketika semua orang melihat pendukung Ren Ankai, mereka berseru kaget. Ya Tuhan, ternyata pendukung Ren Ankai adalah Kong Haikun, ketua grup Liu Cheng Haikun. Kong Haikun adalah pria yang benar-benar kejam. Dia mulai dari nol dan membangun perusahaan bernilai multimiliar dolar. Dia benar-benar orang hebat di Liu Cheng. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa pendukung Ren Ankai adalah Kong Haikun. Ini benar-benar mengejutkan. Apakah anak itu ketakutan? Dia masih berpura-pura keren pada jam segini. Jika anak itu segera meminta maaf kepada Ren Ankai, masih akan ada ruang untuk bermanuver. Tetapi jika Kong Haikun datang kepadanya secara pribadi, tidak akan ada ruang untuk bermanuver sama sekali. Kamu masih sangat muda dan penuh energi sehingga kamu tidak bisa mengenali kenyataan sama sekali. Kamu akan menderita karenanya sekarang. Semua orang menggelengkan kepala dan mendesah berpikir bahwa Lin Fan akan diberi pelajaran oleh Kong Haikun. Ketika Shen Jianyun mendengar diskusi di sekitarnya, perasaan tak berdaya melonjak ke dalam hatinya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia ingin Lin Fan meminta maaf, tetapi dia tidak berani melakukannya. Tapi Lin Fan adalah bosnya. Dia hanya bisa berdoa agar Ren Ankai tidak terlalu memikirkannya. Tapi dia melihat wajah sombong Ren Ankai. Hatiku terasa pahit. Bagaimana bisa Ren Ankai melewatkan kesempatan ini? Ren Ankai merasa bangga ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Sekarang kau tahu akibatnya jika menyinggung perasaanku, nak. Dengan senyum sombong di wajahnya, dia berbalik dan bersiap untuk melihat wajah Lin Fan yang penuh ketakutan. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana bisa Lin Fan memiliki rasa takut seperti itu di wajahnya saat ini? Saat ini Lin Fan sedang duduk bersila sambil minum anggur merah dengan nyaman. Dia mengecap bibirnya saat minum. Dia masih bergumam rasanya tidak enak sama sekali. Ketika Ren Ankai melihat ekspresi Lin Fan, dia sangat marah hingga hampir memuntahkan darah yang telah terkumpul selama beberapa dekade. Sangat menjengkelkan sekali. Dia memutuskan untuk melebih-lebihkan situasi di depan Kong Haikun dan membiarkan Kong Haikun memberi Lin Fan pelajaran yang setimpal. Hanya dengan cara ini dia bisa menghilangkan amarah di hatinya. Kong Haikun melihat dekorasi pesta dengan santai. Ini adalah... Ketika dia melihat Lin Fan minum anggur merah, matanya tiba-tiba berbinar. Dia merasa menyesal karena tidak berteman baik dengan Lin Fan terakhir kali. Bagaimana mungkin aku tidak terkejut melihat Lin Fan di sini sekarang? Saya harus memanfaatkan kesempatan ini. Dia mengambil keputusan secara diam-diam. Ren Ankai berbalik dan hendak mengadu kepada Kong Haikun. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Kong Haikun langsung meninggalkannya dan berjalan menuju tempat Lin Fan berada. Ini. Mungkinkah Lin Fan pernah menyinggung Kong Haikun sebelumnya? Pasti ini alasannya, kalau tidak mengapa Kong Haikun bergegas menghampiri ketika melihat Lin Fan. Dia melipat tangannya di dada, tampak sangat bangga. Sepertinya dia tidak perlu melebih-lebihkan sekarang. Dia seolah melihat Lin Fan meminta maaf kepadanya dengan rendah hati. Dia sangat bersemangat hingga hampir tertawa terbahak-bahak. Ketika semua orang melihat Kong Haikun bergegas menuju Lin Fan, mereka semua menggelengkan kepala dan menghela napas. Anak muda ini dalam masalah sekarang. Lihat cara Kong Haikun berjalan. Dia sepertinya ingin sekali berurusan dengannya. Lihat, dia benar-benar anak lembu yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Dia masih minum anggur merah dengan santai saat ini. Jelas bahwa dia sering berpura-pura keren. Kali ini dia menabrak tembok. Mari kita lihat apakah dia berani bertingkah keren lagi di masa depan. Saya pikir pesta koktail ini akan membosankan seperti biasanya, tetapi saya tidak menyangka akan ada tontonan bagus untuk disaksikan. Ketika Shen Jianyun melihat Kong Haikun datang dengan tergesa-gesa, dia diam-diam berteriak dengan cemas. Dia ingin mengingatkan Lin Fan. Tapi sudah terlambat. Kong Haikun sudah berjalan di depan Lin Fan. Dia merasa pahit di dalam hatinya. Sudah berakhir sekarang. Kong Haikun memandang Lin Fan dan menarik napas dalam-dalam untuk menyembunyikan kegembiraannya. Dia membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat, Tuan Lin, sungguh kebetulan, saya tidak menyangka Anda juga ada di sini. Ketika semua orang mendengar kata-kata Kong Haikun, mereka tertegun sejenak. Mulut mereka terbuka lebar karena terkejut, mata mereka melotot menjadi bentuk bulat dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Kong Haikun akan berurusan dengan... Ini terlalu luar biasa. Semua orang merasakan sensasi terbakar di wajah mereka. Rasanya seperti Barusan dia menertawakan Lin Fan karena sudah ditakdirkan, tetapi sekarang dia ditampar wajahnya begitu cepat. Pada saat yang sama semua orang merasa sangat menyesal karena telah melewatkan kesempatan untuk berteman dengan seorang bos besar. Ini adalah bos yang sebenarnya.
Tidakkah kamu lihat bahwa miliarder Kong Haikun sangat menghormati Lin Fan? Mereka dipenuhi dengan penyesalan. Ketika Shen Jianyun melihat Kong Haikun begitu menghormati Lin Fan, dia tertegun sejenak. Matanya terbuka lebar, mulutnya terbuka tanpa sadar, dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Ini terlalu sulit dipercaya. Latar belakang apa yang dimiliki bosku sehingga miliarder Kong Haikun begitu menghormatinya? Bukankah ini berarti bahwa bosnya bahkan lebih hebat daripada Kong Haikun? Ini sangat menyenangkan. Dia merasa bahwa Lin Fan telah membawakannya lebih banyak kejutan hari ini daripada di tahun lalu. Dia sangat bersemangat saat ini. Jika tidak ada begitu banyak orang di sini, dia akan melompat dan berteriak dengan gembira. Dia seolah melihat perusahaan itu akan berkembang di masa depan. Dengan bos yang begitu hebat, sangat tidak adil jika perusahaan itu tidak berkembang. Ketika Ren Ankai melihat Kong Haikun dengan hormat memanggil Lin Fan dengan sebutan Tuan Lin, dia tertegun sejenak. Mulutnya perlahan terbuka karena terkejut, matanya membelalak seperti lonceng, dan dia tampak seolah-olah melihat hantu. Ini. Bagaimana ini mungkin? Mengapa ini terjadi? Bukankah Kong Haikun akan berurusan dengan Lin Fan? Kenapa kamu harus begitu hormat kepada Lin Fan? Pikirannya kacau saat ini. Bukankah Lin Fan adalah pemegang saham Doujing Life? Apakah Kong Haikun benar-benar seperti ini? Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Lin Fan lebih hebat dari Kong Haikun. Ini semua ilusi, ini pasti ilusi. Dia mengucek matanya dengan keras dan perlahan membukanya. Masih sama seperti tadi. Dia bergidik seluruh tubuh dan wajahnya mulai berubah pucat. Kong Haikun sangat menghormati Lin Fan, jadi bagaimana dengan identitas Lin Fan? Dia tidak bisa membayangkannya. Dia merasa pusing dan akan jatuh ke tanah jika tidak ada meja di sampingnya untuk berpegangan. Ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Lin Fan mengangkat kepalanya, menatap Kong Haikun, dan berkata sambil tersenyum, sungguh kebetulan, aku tidak menyangka akan bertemu dengan Tuan Kong di sini. Dia melirik Kong Haikun dengan penuh arti. Dia tidak menyangka bahwa pendukung Ren Ankai sebenarnya adalah Kong Haikun. Ini benar-benar sebuah kebetulan. Kong Haikun merasakan sesuatu yang aneh ketika dia melihat cara Lin Fan memandangnya. Dia sangat bingung dan tidak mengerti apa maksud Lin Fan. Bos Kong, apakah kamu berencana untuk memberiku pelajaran? Lin Fan menatap Kong Haikun dan bertanya sambil tersenyum. Setelah selesai berbicara, dia melirik Ren Ankai yang sedang berpegangan pada meja tidak jauh dari sana. Kong Haikun terkejut ketika mendengar perkataan Lin Fan. Dia hampir tidak punya waktu untuk menyenangkan Lin Fan, jadi bagaimana dia bisa datang untuk mengajari Lin Fan? Ketika dia mengikuti tatapan Lin Fan dan melihat wajah pucat Ren Ankai, dia sepertinya mengerti sesuatu. Bajingan sialan ini benar-benar menyinggung Lin Fan. Dia mengutuk dalam hatinya. Bab 172 Terima kasih Tuan Lin atas kemurahan hati Anda. Kong Haikun berkata kepada Lin Fan beraninya aku mengajari Tuan Lin sebuah pelajaran. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Ren Ankai yang tidak jauh dan berkata dengan marah cepat kemari. Dia sangat marah ketika melihat Ren Ankai berdiri di sana dengan bodohnya. Ini sangat menjengkelkan. Dia akhirnya bertemu Lin Fan dan sedang bersiap untuk menjalin hubungan baik dengannya. Jika Ren Ankai merusaknya, dia pasti akan memberi Ren Ankai pelajaran yang bagus. Dia ingin Ren Ankai meminta maaf kepada Lin Fan dan memohon pengampunan Lin Fan. Ketika Ren Ankai mendengar suara marah Kong Haikun, dia bergidik seluruh tubuh. Kakinya gemetar dan dia menggertakkan gigi saat dia datang di depan Lin Fan. Kong Haikun menjadi lebih marah ketika dia melihat Ren Ankai menunda-nunda. Berteriak dengan keras. Apa yang masih kamu lakukan berdiri di sana? Cepat minta maaf pada Tuan Lin. Ren Ankai sangat ketakutan mendengar teriakan Kong Haikun hingga kakinya semakin gemetar hebat. Dengan suara gedebuk, baru saja berlutut. Lin Fan menatap Ren Ankai dan berkata sambil tersenyum ini bukan festival tapi Tuan Ren bersedia memberikan hadiah sebesar ini. Aku tidak punya angpau untuk diberikan padamu. Shen Jianyun yang berdiri di sebelahnya hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata Lin Fan. Seluruh tubuhnya gemetar dan jelas bahwa dia sudah menahannya sejak lama. Ketika Ren Ankai mendengar kata-kata Lin Fan, dia tersenyum pahit dalam hatinya. Dia dengan cepat meminta maaf kepada Lin Fan. Tuan Lin, maafkan saya. Dia sekarang tampak sangat rendah hati, tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Lin Fan menatap Ren Ankai dengan tertarik. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ren Ankai akan benar-benar berlutut padanya. Dia benar-benar mudah beradaptasi. Tapi dia tidak pernah berpikir untuk melepaskan Ren Ankai begitu saja. Jika ada yang menyinggungnya, dia akan membiarkan mereka pergi. Bukankah itu berarti dia benar-benar menjadi Bima Wen? Apa kau benar-benar berpikir dia adalah penggembala kuda? Kemana semangat tinggi Tuan Ren tadi? Dia bertanya sambil tersenyum. Ren Ankai ingin menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Mengapa dia tadi bersikeras ingin berdebat? Dilihat dari kondisi Lin Fan saat ini, jika dia tidak menurunkan berat badan hari ini, masalah ini mungkin belum selesai. Dia menggertakkan giginya, menatap Lin Fan, dan berkata, Tuan Lin, saya bersedia memberikan 3 tempat di program pembuat mimpi kepada perusahaan media Liu Cheng Jimang sebagai permintaan maaf kepada Tuan Lin. Lin Fan menatap Ren Ankai tanpa mengatakan apapun.
Tentu saja dia tahu tentang rencana impian ini. Rencana pembuatan impian ini adalah rencana kerjasama mendalam antara Ren Ankai dan Doujing Life. Perusahaan Ren Ankai berencana untuk menginvestasikan 200 juta yuan untuk melatih dan mengemas 10 calon selebriti internet. Dapat dikatakan bahwa Ren Ankai telah mengerahkan banyak upaya ke dalam rencana pembuatan mimpi ini. Sekarang Ren Ankai bersedia untuk menyerahkan 3 tempat yang menunjukkan bahwa hati Ren Ankai berdarah-darah. Lin Fan mengulurkan 5 jari. 5 tempat. Sekian untuk hari ini. Dia menatap Ren Ankai sambil tersenyum. Ketika Ren Ankai mendengar permintaan Lin Fan, dia hampir pingsan karena muntah darah. 3 tempat itu sudah membuat hatinya berdarah. Sekarang Lin Fan benar-benar memintanya 5 tempat. Dia ingin berdiri dan pergi. Tetapi dia tidak bisa kecuali dia menyerahkan seluruh perusahaan. Jika kamu tinggal di bawah atap seseorang, kamu harus menundukkan dia sedang berjuang dalam hatinya. Jika Lin Fan diberi 5 tempat, itu akan setara dengan memberikan Lin Fan 100 juta secara langsung sebagai kompensasi. Ini adalah 100 juta. Tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak menyerahkan 5 tempat ini, kerjasamanya dengan Doujing Life tidak akan mungkin terjadi. Terlebih lagi, ada latar belakang Lin Fan yang tak terduga yang membuatnya merasa takut hanya dengan memikirkannya. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar bahwa Lin Fan benar-benar meminta 5 tempat pada Ren Ankai. Mereka semua tahu tentang rencana pembuatan mimpi ini. Ini adalah sesuatu yang telah direncanakan Ren Ankai sejak lama. Ren Ankai menghabiskan banyak energi dan sumber daya keuangan. Apakah menurutmu Ren Ankai akan setuju? 5 tempat itu setara dengan Ren Ankai membayar 100 juta untuk menebus kejahatannya. Ren Ankai mungkin tidak akan setuju. Lagi pula ini 100 juta yuan dan perusahaan mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara meminjam 100 juta yuan ini. Kupikir selama Ren Ankai tidak bodoh, dia tidak akan menyerahkan 5 tempat untuk menebus kesalahan. Ren Ankai pasti berdarah-darah di dalam ketika dia menyerahkan 3 tempat. Tetapi jika Ren Ankai tidak menawarkan 5 tempat dan pihak lain membalas perusahaannya, aku tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Ini adalah masalah yang tidak dapat dipecahkan untuk Ren Ankai. Apapun pilihan yang Ren Ankai buat, dia akan terluka parah pada akhirnya. Ren Ankai sedang berjuang secara internal. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti pro dan kontra? Tapi bagaimana cara memilih? Dia secara tidak sengaja melihat Fang Changhui, wakil presiden Doujing Life, berdiri di samping Lin Fan. Matanya tiba-tiba berbinar dan dia memikirkan sesuatu. Berkah tersembunyi. Meskipun dia memberi Lin Fan 5 tempat, dia juga menjadi lebih dekat dengan Lin Fan pada saat yang sama. Meskipun harganya agak tinggi, menggunakan kulit Lin Fan mungkin memberinya lebih banyak manfaat. Hal yang paling intuitif adalah bahwa bekerja sama dengan Doujing Life akan lebih lancar. Dia menyadari ini dan tidak lagi merasa buruk tentang 5 tempat itu. Dia juga merasa bahwa dia telah mendapatkannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Fan, sebuah senyuman muncul di wajahnya dan dia berkata dengan hormat, seperti yang dikatakan Tuan Lin, 5 tempat. Lin Fan memandang Ren Ankai dan kagum. Dia tidak menyangka Ren Ankai akan setuju begitu saja. Karena Ren Ankai ingin memberinya 5 tempat, tentu saja dia tidak akan menolak. Lagi pula, 5 tempat bernilai 100 juta. Jika Anda mendapatkan 100 juta secara gratis, tidak ada yang akan menolaknya kecuali mereka bodoh. Oke, masalah hari ini berakhir di sini dan ini tidak akan terjadi lagi. Ketika Ren Ankai mendengar kata-kata Lin Fan, senyum segera muncul di wajahnya dan dia berdiri dengan kekuatan entah dari mana. Dia tersenyum dan berterima kasih, terima kasih Tuan Lin atas kemurahan hati Anda. Ketika semua orang melihat penampilan Ren Ankai, mereka tertegun sejenak. Semua orang memandang Ren Ankai dengan tidak percaya. Perubahan ini terlalu cepat. Memberi Lin Fan 100 juta sebagai tebusan dan berterima kasih padanya dengan senyuman. Apa yang sedang terjadi? Ya Tuhan, Ren Ankai pasti bodoh memberikan 5 tempat kepada pihak lain dan berterima kasih padanya. Marah dan bodoh, tapi Ren Ankai tidak terlihat bodoh, ini benar-benar aneh. Saya pikir Ren Ankai sama sekali tidak bodoh, dia cukup pintar. Apa maksudmu? Sekilas terlihat jelas bahwa pemuda ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia pasti memiliki latar belakang yang sangat kuat. Banyak orang ingin dekat dengannya. Meskipun Ren Ankai kehilangan 5 tempat, dia jadi mengenal pemuda ini. Ini adalah berkat tersembunyi. Ada lebih banyak keuntungan daripada kerugian dalam bergaul dengan pemuda ini. Ren Ankai memang rubah tua. Tidak heran Ren Ankai tersenyum begitu bahagia dan alami. Kong Haikun mengobrol dengan Lin Fan sebentar lalu pergi lebih awal untuk urusan lain. Saat pergi, dia membuat janji dengan Lin Fan untuk makan malam bersama ketika mereka punya waktu. Seperti kata pepatah, satu teman lagi berarti satu jalan lagi. Lin Fan tentu saja tidak akan menolak. Masalah hari ini bisa diselesaikan dengan lancar berkat Kong Haikun. Lin Fan sudah kenyang dan tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Dia meminta Shen Jianyun untuk menangani sisa masalah. Dia membawa wakil presiden Doujing Life, Fang Changhui, meninggalkan pesta koktail dan pergi ke kantornya di lantai atas. Bab 173, apakah Anda punya janji lain? Fang Changhui melihat sekeliling kantor besar itu.
Dia tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka bahwa Hotel Riverside Liu Cheng ini juga properti Tuan Lin. Tuan Lin benar-benar luar biasa. Ini bukan dia menjilat tetapi kebenaran. Tidakkah kamu melihat bahwa miliarder Kong Hai Kun sangat menghormati Lin Fan? Dapat dilihat bahwa Lin Fan sangat kuat. Latar belakangnya sangat menakutkan. Setelah Lin Fan duduk, dia berkata kepada Fang Changhui, duduklah. Setelah Fang Changhui duduk, dia menatap pihak lain dengan bingung dan bertanya. Ceritakan padaku apa lagi yang ada. Dia baru saja melihat Fang Changhui di pesta koktail tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Mengetahui bahwa ini adalah Fang Changhui, dia pasti memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadanya. Dia sangat ingin tahu tentang apa yang ingin Fang Changhui katakan padanya. Lagi pula ini pertama kalinya dia bertemu Fang Changhui dan itu hanya kebetulan. Ketika Fang Changhui mendengar pertanyaan Lin Fan, dia menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan suasana hatinya. Dia berkata perlahan, Tuan Lin, saya ingin tahu rencana apa yang Anda miliki untuk masa depan Doujing Life. Dia menanyakan pertanyaan ini dengan sedikit gentar, karena bagaimanapun juga, Lin Fan adalah bosnya. Sebagai seorang pekerja, agak tidak pantas baginya untuk bertanya kepada bosnya tentang rencananya. Jika semuanya berjalan salah, itu bahkan mungkin membuat Lin Fan marah. Namun, dia tidak punya pilihan. General Manager Miao Yanwen memintanya untuk bertanya dan dia tidak berani membantah. Sungguh sulit baginya sebagai pekerja di tengah. Ketika Lin Fan mendengar pertanyaan Fang Changhui, dia tertegun sejenak. Dia tidak mengerti mengapa Fang Changhui menanyakan ini. Dia tidak berpartisipasi dalam manajemen perusahaan, jadi apa yang dia rencanakan? Operasi perusahaan. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Fang Changhui menanyakan ini. Mungkin karena saham yang dia pegang. Pertanyaan ini seharusnya ditanyakan oleh Miao Yanwen kepada Fang Changhui. Dia memandang Fang Changhui dan bertanya sambil tersenyum, apakah Tuan Miao yang meminta Anda untuk menanyakan ini? Ketika Fang Changhui mendengar pertanyaan Lin Fan, dia segera menyadari bahwa Miao Yanwen yang memintanya untuk bertanya dan dia merasa lega. Dengan begitu dia tidak perlu terjebak di tengah-tengah. Ya, Tuan Miao yang meminta saya untuk bertanya kepada Anda. Lin Fan menyesuaikan posisi duduknya dan berkata dengan santai, Anda telepon Tuan Miao dan saya akan berbicara dengannya. Ketika Fang Changhui mendengar bahwa Lin Fan ingin berbicara langsung dengan Miao Yanwen, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Miao Yanwen dan meneleponnya. Panggilan itu terhubung dengan cepat. Pak Miao, saya Fang Changhui. Tuan Lin ingin berbicara denganmu. Miao Yanwen di ujung telepon ragu sejenak dan berkata berikan teleponnya kepada Tuan Lin. Dia tahu ada beberapa hal yang harus dia klarifikasi, jika tidak, dia tidak akan bisa tidur atau makan. Fang Changhui dengan cepat menyerahkan telepon itu kepada Lin Fan. Lin Fan menerima panggilan itu dan berkata langsung, Tuan Miao, oke. Halo, Tuan Lin. Saya juga berpikir untuk pergi ke Liu Cheng untuk menemui Tuan Lin ketika saya punya waktu. Miao Yanwen berkata dengan sopan di ujung telepon. Mana berani saya merepotkan Tuan Miao untuk datang dan menemui saya, Lin Fan berkata sambil tersenyum. Keduanya bertukar beberapa kata sopan. Tuan Miao, saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Saya tidak tertarik dengan operasi dan manajemen Doujing Life. Saya optimis tentang masa depan Doujing Life dan percaya bahwa itu dapat menciptakan lebih banyak nilai bagi saya. Lin Fan tahu apa yang dikhawatirkan Miao Yanwen, jadi dia memberitahu Miao Yanwen apa yang dia pikirkan secara langsung untuk meyakinkannya. Ketika Miao Yanwen mendengar kata-kata Lin Fan, dia segera menghela napas lega. Selama Lin Fan tidak tertarik pada manajemen perusahaan, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Kedua orang itu mengobrol dengan sangat menyenangkan setelahnya. Tuan Lin, jika Anda punya waktu, datanglah ke markas dan saya pasti akan memperlakukan Anda dengan baik. Miao Yanwen di ujung telepon sana berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Aku akan mengingat apa yang dikatakan Miao, kata Lin Fan sambil tersenyum. Lin Fan menutup telepon dan mengembalikannya ke Fang Changhui. Dia menatap Fang Changhui dan bertanya kapan kamu akan kembali. Fang Changhui meletakkan ponselnya dan berkata dengan cepat, saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya di sini dan saya akan kembali sore ini. Lin Fan mengangguk. Keduanya mengobrol sebentar dan Lin Fan melihat waktu sudah waktunya untuk kembali ke sekolah. Kamu beristirahatlah di... Aku masih harus pergi ke sekolah, jadi aku pergi duluan. Lin Fan berdiri dan berkata. Tuan Lin, silakan saja dan lakukan urusan Anda. Jangan khawatirkan saya, Fang Changhui dengan cepat berdiri dan berkata sambil tersenyum. Lin Fan berjalan keluar dari kantor. Fang Changhui melihat Lin Fan pergi dengan perasaan sangat tersentuh. Dia tahu bahwa Lin Fan masih muda, tetapi dia masih terkejut ketika benar-benar melihat Lin Fan. Ini terlalu muda. Dia berpikir bahwa Lin Fan sama seperti generasi kedua kaya lainnya yang sukses di usia muda dan karena itu pasti sombong dan meremehkan semua orang. Tetapi setelah dia berhubungan dengan Lin Fan, dia menyadari bahwa idenya sama sekali salah. Lin Fan dewasa dan mantap dalam berinteraksi dengan orang lain. Sungguh sulit dipercaya bahwa Lin Fan masih seorang mahasiswa. Dia sangat penasaran tentang Lin Fan. Keluarga seperti apa yang dapat membina anak muda yang luar biasa seperti itu? Setengah jam kemudian. Tempat parkir, Lin Fan keluar dari mobil. Di pintu masuk asrama.
Bahkan sebelum saya masuk ke pintu, saya mendengar suara 3 orang bermain game di dalam. Lin Fan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Benar saja, permainan antara mereka bertiga sedang berlangsung dengan seru. Lin Fan menyapa ketiga orang itu, mengeluarkan seragam pelatihan militernya dan mulai berganti pakaian. Setelah berganti pakaian, saya mengeluarkan ponsel saya dan melihat-lihat sebentar. Waktunya hampir habis dan mereka berempat berjalan keluar dari asrama dan menuju ke lapangan bermain. Setibanya di taman bermain, Lin Fan menemukan tempat duduk dan duduk menunggu instruktur tiba. Tidak lama kemudian instruktur tiba dan pelatihan militer sore secara resmi dimulai. Tidak ada yang terjadi sepanjang sore. Hari pelatihan militer berakhir seperti ini. Kakak tertua Zhang Ziqiang menghampiri Lin Fan menepuk bahu Lin Fan dan bertanya, "Old Four, apakah kamu ada janji malam ini?" Dia melihat bahwa Lin Fan tidak terburu-buru untuk pergi dan berpikir bahwa Lin Fan mungkin tidak punya janji malam ini. Jika Lin Fan punya janji, dia pasti sudah pergi dari dulu. Kenapa dia masih berlama-lama di sini? Dia hanya bertanya secara simbolis. Mereka bertiga sudah berdiskusi bahwa selama Lin Fan tidak punya janji, dia harus mentraktir mereka semua hari ini. Lin Fan melirik bos Zhang Ziqiang dan hendak menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Pada saat ini ponselnya berdering. Dia menatap bos Zhang Ziqiang dengan meminta maaf mengeluarkan ponselnya dan menggeser tombol jawab. Sepupu, penelepon itu adalah sepupu Lin Fan, Zhao Xiaoman. Dia sangat bingung tentang apa yang ingin Zhao Xiaoman bicarakan dengannya saat ini. Xiao Fan, aku di kedai kopi di Liuda Pedestrian Street sekarang, tolong datang secepatnya. Zhao Xiaoman di ujung telepon sana berkata dengan misterius. Lin Fan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Zhao Xiaoman, tetapi karena sepupunya telah datang ke tempatnya, dia harus menghiburnya. Oke, aku akan ganti baju dan segera ke sana. Dia tidak bertanya kepada Zhao Xiaoman mengapa dia tiba-tiba datang ke jalan pedestrian Liuda. Tidak akan terlambat untuk bertanya setelah mereka bertemu. Ingat untuk berdandan yang bagus, Zhao Xiaoman di ujung telepon secara khusus mengingatkan. Zhao Xiaoman langsung menutup telepon setelah selesai berbicara. Lin Fan tidak bisa berkata-kata. Kenapa dia berpakaian seperti orang dewasa? Dia menyimpan ponselnya. Aku mendongak dan terkejut. Saat ini 6 pasang mata dari 3 teman sekamarnya sedang menatapnya membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ada apa dengan kalian? Tanyanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti mengapa mereka bertiga menatapnya seperti itu. Saudara keempat, apakah kamu punya janji lain? Tanya saudara tertua Zhang Ziqiang dengan senyum kecut. Sial, apakah mulut ini diberkati? Dia mengeluh dalam benaknya. Lin Fan mengangguk dan berkata, sepupuku mengajakku keluar. Setelah selesai berbicara, dia berjalan keluar dari taman bermain. Bab 174, kamu pasti tidak akan bisa mengalihkan pandanganmu dariku. Lin Fan kembali ke asrama mandi air dingin dan berganti pakaian. Berjalan keluar dari asrama dan menuju jalan pejalan kaki. Kedai kopi jalan pedestrian Liuda. Xiao Bing menyuruhku memberitahumu sepupuku sangat tampan. Dia benar-benar pria yang tampan, sangat menawan dan ramah. Jika aku dan kamu bukan saudara yang baik, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Zhao Xiaoman mengobrol tanpa henti kepada seorang wanita cantik. Wanita cantik yang memukau ini tidak lain adalah Tang Luobing. Sahabat terbaik Zhao Xiaoman. Tang Luobing menatap Zhao Xiaoman tanpa daya. Telinganya sudah mulai kapalan. Pada sore hari Zhao Xiaoman datang menemuinya untuk pergi berbelanja dan dia dengan senang hati setuju. Siapa yang tahu bahwa Zhao Xiaoman telah mempromosikan sepupunya sepanjang sore. Dia hanya terus mendengarkan demi saudara perempuannya yang baik. Awalnya dia berpikir bahwa Zhao Xiaoman akan tenang setelah tiba di kedai kopi.